diskusinya mengalir begitu aja. Nanti topiknya telah disepakati Allah Subhanahu wa taala apakah Yahweh dan seterusnya itu. Ya arah-arahnya sih ke tentang siapa sih sembahan yang sebenarnya itu. Apakah sembahan Kristen, Yahudi atau Islam itu sosok yang sama atau berbeda. Nanti arah-arah ke sana lah. Tapi saya yakin kedua pembicara ini memahami dan sangat-sangat mengerti hal ini. Makanya Kakak Maria ini diskusi mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua sebagai edukasi ya, baik Kristen di luar sana yang ada di live chat maupun seorang Muslim tentu lebih mendekatkan iman dan takwa. Itu saja sih pengantarnya. Ini Bang Andi, sedikit temanya mengulas apakah Allah Subhanahu wa taala sama dengan YHWH yang disembah Musa. Iya, tadi kan udah begitu. Oh ya, lanjut. Iya. Jadi apakah sembahan umat Islam, apakah sembahan para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, apakah juga sembahan teman saudara Kristen itu sebenarnya sosok yang sama atau berbeda, kan di situ intinya. Tapi kita yakin kedua pembicara ini nanti akademis dan tentu tekstual dan berupa data yang valid masing-masing dari kitab suci untuk menjelaskan itu agar malam ini kita teredukasi. Berbeda dengan diskusi-diskusi yang kebanyakan asumsi, tentu kita hindari itu karena JCC tempatnya orang diskusi by data dan edukatif, tentunya inspiratif dan menjadi motivasi buat kita semua agar diskusi ini nanti kita nggak ngantuk. Ya, kita sambut dulu supaya Anda bisa mendengarkan suaranya Kakak Maria. Kak Maria, selamat malam. Selamat malam. Ini live di mana ya? Di Jion Junior, di Andi Celebes, Jupiter Official, Rifamo, dan Zulkifli Mabas, dan juga yang lain-lainnya. Aku nggak live kok. Nggak live emang di Rifamo nggak? Saya udah lihat nggak ada. Ikman Yakin Channel, semua ada yang kemarin saya tunjukin. Tapi kayaknya judulnya lucu ya, debat Islam Kristen. Ini mesianik. Enggak, kalau di aku enggak, itu judulnya Oke. Maria. Ya, tolong dibuat topik yang santai aja. Kalau perlu diskusi antara Bang Juma dan Kakak Maria udah gitu aja. Jangan kalau bisa sih jangan ada topik yang provokatif lah. Edukatif tentunya ya. Kita di sini mau bersahabat kok, Kakak Maria ya. Saya senang dengar suaranya begitu merdu di malam hari gitu. Jadi perkenalkan dulu deh Kakak Maria. Aduh, udah perkenalan bolak-balik Pak, bosan. Masa sih bolak-balik kayak fotokopi Mbak? Udah kenal Bang Andi. Ya tapi kan netizen belum kenal. Saya juga belum baru dengar suaranya nih. Kali. Oh iya. Ya wes lah. Kalau gitu opening system aja deh Mbak. Seperti topiknya tadi itu, apakah sembahan para nabi itu sebenarnya sosok yang sama atau memang ada sembahan yang lain nggak sih diyakini gitu? Itu aja sih Mbak dulu sebagai opening statement sambil ya silakan. Makanya saya mau nanya dulu nih, apakah sama nih Tuhannya Ustadz Juma dengan saya atau Yahudi lah saya bilang ya. Yang mana kalau Yahudi ini kan bilangnya echad bukan yahid ya kan. Nah kalau Zuma Tuhannya bagaimana Ustadz Juma? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak siapa? Mbak Maria ya. Salam kenal, kiranya diskusi kita pada malam hari ini bisa menjadi edukasi terhadap dua umat Islam dan juga umat yang Mbak wakili ya, sebagai sebuah materi yang kemudian diharapkan bisa mengakibatkan atau menyebabkan dua umat ini saling menghargai satu sama lain. Baik, pertanyaan yang sangat baik berbicara mengenai Tuhan yang umat Islam sembah. Kalau yang kami sembah itu Mbak menerangkan dirinya di dalam Al-Quran, seperti misalnya di dalam surah Al-Hasyr ayat 23, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia.
Al-Malikul Quddus, yang maha raja dan juga maha suci. Kalau dikatakan As-Salam, yang maha sejahtera, maha selamat. Mu'minu Muhaimin, Azizul Jabbarul Mutakabbir, yang maha menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Lalu dikatakan Subhanallahi amma yusyrikun, maha suci Iya, Allah Pak Zuma. dari apa yang Coba dipersekutukan. tanggapin yang Ya, saya tanya aja langsung ke intinya. Jadi Tuhannya Islam itu echad atau yahid, tunggal atau Qul ahad? huwallahu ahad, Ahad. Al-Ikhlas. Ya. Ahad itu masuknya echad apa yahid gitu loh, yahid. Kalau Tunggal. yahid apa itu Mbak? Menurut Mbak? Tunggal. Kalau yahid itu tunggal. Tapi kalau echad itu satu dalam kesatuan gitu loh. Jadi tidak bisa dihitung gitu. Begitu. Makanya saya harus jelas dulu ini ahad ini masuk seperti apa gitu loh. Ya, kalau yang kami kenal di dalam Al-Quran itu kan yang saya uraikan tadi. Qul huwallahu ahad. Iya, ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Nah, jadi konsepnya gini, kalau dalam bahasa Ibraninya kan echad ataupun yahid. Nah, ahad dan wahid ini konsepnya seperti apa? Karena saya nggak paham ahad dan echad. Ahad ini apa? Masuk ke golongan mana gitu loh? Kalau ahad itu ya dia berdiri sendiri, dia tidak memiliki sekutu. Itu yang kami maksud ahad. Jadi dia tidak bersekutu, dia tidak memiliki oknum yang setara dengan dirinya, dan tidak akan ada makhluk yang setara dengannya. Laisa kamislihi syai', tidak ada yang sama seperti dia. Jadi dia tunggal. Gini, Betul-betul tunggal. Gini, saya jelasin dulu ya. Echad itu adalah kesatuan dari yang jamak, ya. Contoh, dalam pernikahan orang Kristen, satu di sana, kamu dan suami dan istri akan menjadi satu. Kalimat yang dipakai adalah echad, bukan yahid. Nah, kalau dalam Islam, ini konsep ahad ini seperti apa gitu loh. Contohnya aja gitu, biar yang lain paham. Kalau saya sendiri aja nggak paham gitu, konsep ahad ini seperti apa gitu. Misal nih, ahad itu seperti apa yang tunggalnya itu gitu loh. Karena ehad itu bisa disamakan seperti pernikahan pria dan wanita, disatukan di dalam daging. Nah itu dikatakan ehad gitu loh. Dan itu ditulis juga di dalam Alkitab. Nah makanya saya bingung ahad dan wahid ini seperti apa loh Pak Zuma begitu. Ya, Ibu pasti bingung karena Anda memaknai kata ehad dalam bahasa Ibrani dengan ahad dalam bahasa Arab. Iya, Jadi memang saya bingung. Makanya saya bilang ya, saya bingung. Jadi ahad ini seperti apa gitu. Beri contoh gitu loh. Ya, jadi gini Ibu. Anda bingung itu karena Anda memaknai kata ahad dengan perspektif bahasa Ibrani ehad. Kalau ehad itu dalam bahasa Ibrani memang dimaknai pertama, ada yang kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, kalau di dalam Ibrani yahid ya itu satu atau tunggal satu-satunya. Nah, di dalam bahasa Arab kebalikan Ibu. Ahad dengan wahid, wahid itu satu, kemudian bisa dua, bisa tiga, bisa empat, itu adalah bilangan. Sementara di dalam bahasa Arab, gitu. Ahad itu tunggal. Oh, oke. Ya. Berarti kita punya Tuhan beda ya Pak, di situ sudah jelas ya. Kita santai aja, jadi biar jangan kayak ngotot-ngotot gitu. Kamu punya Tuhan seperti ini, tidak sama seperti saya. Kita nggak harus ngotot. Iya, saya juga tidak menginginkan adanya kesamaan Tuhan dengan Anda. Gitu ya, karena memang berarti konsep keilahian kita udah beda ya. Ini saya catat loh. Jadi konsep keilahian kalian dengan saya konsepnya beda karena kami mengenal dengan echad, di mana echad ini adalah gimana ya? Tadi yang saya seperti katakan tadi, kesatuan dari yang jamak gitu ya kan.
Benar ya Pak ya? Ya, begitu juga kalau saya memahami yahid itu adalah 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Gitu ya, Bu? Yahid itu tunggal Pak, satu-satunya gitu. Nah, kalau kami wahid itu bukan tunggal. Wahid itu adalah angka pertama dari angka-angka yang lain. Nah, Gimana? Jadi kalau ibu menilai Tuhan saya dengan bahasa Yunan, dengan bahasa Ibrani, saya pun menilai Tuhan Anda dengan bahasa Arab. Berarti Tuhan Anda juga banyak. ya memang Ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini gitu. kan sama-sama menilai gitu loh. Kita kan saling menilai gitu loh. Benar loh Bang. Jadi saya tidak memaksakan Anda. Kita setuju Demikian di juga dalam saya, Bu. Saya juga tidak memaksa Ibu. ketidaksamaannya. Setuju di dalam ketidaksamaan, ya. Di mana saya menghargai Anda menghargai saya gitu loh. Tidak ada keterpaksaan dalam memahami apa yang menjadi Anda imani dan apa yang saya imani, begitu ya. Iya. Nah, makanya saya di sini mencatat apa yang menjadi perbedaan kita. Di mana saya menyatakan ehad kesatuan dari yang jamak dan Anda adalah ahad. Ahad adalah tunggal, ketuhanan yang tunggal ya. Oke. Ini saya catat. Itu pertanyaan pertama saya, yang mana kita saling sama-sama menjawab ya Bapak. Saya tanya dan Bapak menjawab dan saya menjawab sama-sama ya Pak ya. Iya, betul. Jadi tidak ada saling serang di sini. Nah, yang kedua, seperti apa rupa Tuhan atau seperti apa Tuhan Anda itu, begitu loh. Itu yang perlu kedua saya ingin tahu gitu. Iya. Saya tidak bisa kemudian menggambarkan wujud Tuhan saya. Oke. Karena laisa kamitslihi syai'. Saya tidak bisa menggambarkan dengan sesuatu gitu. Bagaimana dengan Tuhan Ibu? Bisa digambarkan seperti apa wujudnya gitu? Oke, saya akan membaca ayat Alkitab dan sekaligus dengan pandangan Yahudi agar tidak dianggap bahwasanya saya mengada-ngada dengan ucapan saya ya. Iya. Di dalam Targum Yonatan Kejadian 1 ayat 27 dikatakan, dan firman atau membrah Yahweh menciptakan manusia dalam rupanya. Jadi rupa Tuhan ini ya, kesempurnaan Tuhan ini ada di dalam membrah atau sang firman, dan rupa Tuhan yang sempurna adalah seperti saya, karena penciptaan manusia adalah sesuai dengan gambar dan rupanya Tuhan gitu. Nih, saya bacakan Targum Yonatan ya sekali lagi. Dan firman atau memrah Hashem menciptakan manusia menurut rupanya, menurut rupa Hashem. Hashem menciptakan laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi kalau di sini dalam pengajaran Moshe ya, Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia. Itu konsepnya. Di sini juga kita beda ya Pak ya? Iya, kalau melihat dari pernyataan Ibu tentang konsep daripada apa yang Ibu paparkan, berarti benar apa yang dikatakan oleh saya tadi terkait dengan bahasa Arab. Bahwa Tuhan Anda itu adalah 1 dan bisa jadi 3, bisa jadi 4 dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda menyamakan Tuhan Anda sama seperti manusia. Di mana manusia itu saja itu sudah berdiri dari 2 unsur jenis, ada pria, ada wanita. Jadi ketika Anda mengatakan Tuhan kita beda karena saya mengatakan ahad sementara Tuhan Anda adalah yahid, maka di situ saya katakan wahid dalam bahasa. Tuhan saya ehad. Gimana? Tuhan saya ehad, saya Tuhannya bukan yahid. Nah, kalau dikatakan Tuhan Anda ehad, berarti sama dengan saya, ahad. Tadi Anda ngakui yahid, katanya Tuhan Anda tunggal. Saya yang mana bilang yang Tuhan saya ehad, Pak. Oh, berarti kalau begitu kita sama. Terus kenapa tadi Ibu mengatakan beda? Kan saya mengatakan kul huwallahu ahad. Ahad, ehad, itu sama. Terus Ibu mengakui bahwa Tuhan saya yahid. Ibu mengatakan yahid, tunggal, kata Ibu. Nah, ketika Ibu membaca Kejadian 1 nomor 26 sebagai referensi wujud Tuhan Anda, ternyata Tuhan Anda sama seperti makhluk manusia. Gitu loh, Bu. Begini loh Pak Zuma. Iya.
daripada Bapak salah menanggapi apa yang saya ucapkan. Oh, Rekaman- saya masih Enggak, ingat pernyataan iya, Ibu tadi. Bapak coba rekaman ulangnya di ini dulu, dimundur. Ibu mengatakan Tuhan kita nggak sama, Iya, Tuhan kita nggak ya sama. kan? Yang pertama kan, Ibu ngaku nggak tuh? Ibu yahid, saya ehad. Saya menyatakan ehad, Bapak yang menyatakan Bapak yahid, tunggal. Oh. Bapak tunggal, Tuhannya tunggal apa tidak? Ayat Al-Quran memimpin saya mengatakan Qul huwallahu ahad. Iya, Ahad, makanya tadi. ehad, tunggal, satu. Oh, Terus Ibu kemudian mendefinisikan yahid. Ehad itu adalah angka satu, kemungkinan bisa dua, bisa tiga. Makanya konsep ketuhanan Anda adalah yahid. Begitu Anda mengambil Kejadian 1 nomor 26, Anda mengatakan Tuhan Anda serupa dengan manusia. Yang mana manusia, laki-laki atau perempuan, Ibu? Bapak coba ya, saya bacakan. Ya, Dan silakan. Hashem menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Udah? Ya, Pertama di sini menggunakan bahasa Ibrani echad. Nah, makanya saya tanya sama Pak Juma. Dalam bahasa Arab, echad itu termasuk pertama atau tunggal. dia tunggal, Ibu. Dia nggak pertama, dia nggak Nah. kedua, kalau pertama Makanya berarti saya ada bilang kedua. tadi, Pak Juma. Makanya saya tadi bilang Pak Juma, dalam bahasa Ibrani namanya echad, di mana dikatakan dia pertama. Kan saya pakai berpedoman dengan bahasa Ibrani dong. Kan Bapak Juma yang sendiri yang bilang bahwa Tuhan saya yahid. Bagaimana saya menyatakan Tuhan saya ahad, iya Tuhan Anda ahad. esa, Makanya saya tanya satu tadi, dia, satu, gitu Bu. Bapak Juma bukan ahad Pak jatuhnya. Tapi yahid, tunggal. Karena Oh, tidak nggak ada bisa, pertama. Ibu nggak boleh maksakan konsep Iya, agama saya gini dengan loh. keinginan Ibu, nggak Gini loh, Pak. boleh. Gini loh Pak, makanya saya menegaskan kembali sama Bapak. Emang Bapak pernah Ibu Tuhannya- mendengarkan Qul huwallahu wahid? Pernah? Makanya saya tanya Pernah, Bu? Pak, ahad di sini itu konsepnya seperti apa? Itu yang dari tadi saya mau Saya kan udah bilang Ibu, ahad itu adalah satu, tunggal, Tunggal. satu-satunya, Oke, tidak satu-satunya. berbilang. Oke. Gitu loh. Sekarang saya jawab dong Pak Zuma. Iya, silakan. Dalam bahasa Ibrani satu-satunya tunggal di dalam bahasa Ibrani namanya yahid. Ya nggak apa-apa. Emang kenapa dengan bahasa Anda, bahasa agamaan Nah, orang yang makanya Anda kan ambil saya nggak apa-apa. Jangan jadi maksudnya saya begini Pak Zuma. Jangan Nggak dengan masalah, Ibu. karena perbedaan bahasa di sini Pak Zuma menyatakan Tuhan saya yahid. Saya tidak menyatakan Tuhan saya yahid. Saya menyatakan Tuhan saya ehad. Dari mana landasan Terus kenapa Ibu saya mengatakan ehad? beda? Loh, kok beda? Di mana saya menyatakan beda, Pak? Katanya tadi konsep Tuhan kita beda. Konsep saya Tuhan kita beda memang karena apa? Karena di Nah, dalam ketuhanannya saya dituliskan ehad. Ehad di sini tulisannya bukan tunggal, tapi pertama. Paham nggak? Kalau pertama ada kedua nggak, Bu? Makanya kan dia satu dalam kesatuan, kan saya tadi udah bilang. Oh, berarti ada Tuhan kedua, Tuhan ketiga gitu maksudnya ehad itu. Loh, kok ada Tuhan pertama ada Tuhan kedua? Ibu mengatakan tadi pertama. Ehad Anda maknai pertama ya kan? Ya. Nah, terus berarti ada yang kedua, ada ketiga, ada keempat. Apakah langsung dinyatakan bahwasanya dia karena dibilang dia ehad, maka dia memiliki, makanya Bapak harus memahami dari awal saya udah bilang ya. Bapak jangan memaksakan pemahaman orang karena ada yang pertama jadi ada yang kedua, ada yang ketiga. Tapi Tuhan memiliki 3 atribut, bukan berarti Tuhannya ada 3, tapi satu kesatuan. Makanya tadi saya bilang satu kesatuan. Oke, baik. Sama seperti kenapa saya bilang yahid itu adalah tunggal bukan ehad. Bapak dalam Kejadian 22 ayat 2 dikatakan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Di sini penggunaan kata yahid, tunggal itu dalam bahasa Ibrani itu yahid. Bukan ehad, tunggal itu tidak termasuk ehad, Pak. Ya, saya tidak sedang mengutarakan konsep agama saya dengan bahasa Ibrani. Kelirunya Ibu mengambil bahasa Ibrani untuk memaknai konsep ketuhanan saya. Saya kan udah katakan, Qul huwallahu ahad.
Katakanlah Tuhan itu satu, bukan katakanlah Tuhan itu pertama. Oke, Pak Juma, saya Kalau baca. pertama berarti dia punya awal, Ibu. Tapi Kalau dalam Islam Coba pertama itu wahid. Oke. Ya, Dalam bahasa Islam yang pertama itu wahid. ya, Bukan bukan tunggal itu wahid. bukan wahid itu satu, dua, snain, tiga, salasa, arban, itu hitungan, itu bilangan. Makanya Tuhan kami tidak dikatakan kul huwallahu wahid, tapi dikatakan kul huwallahu ahad. Ahad itu esa, tunggal satu-satunya, tidak berbilang. Itu saja. Buka dulu bahasa ini aja deh, buka bahasa Arab aja, kamus bahasa Arab. Membedakan wahid dan coba Ibu ajarin saya kalau gitu, karena saya sudah biar seri aja gitu loh Pak. Saya tidak menggurui Anda tidak menggurui saya. Coba. Terus kenapa ke bahasa Arab? Sementara Al-Quran sudah jelas kul huwallahu ahad. Kalau misalnya Ibu meragukan keotentikan ahad itu adalah satu, mungkin Ibu bisa menunjukkan kepada saya bahwa ada Tuhan lain selain daripada Allah yang kami sembah. Nggak usah kayak terserang Pak, nggak usah kayak terserang Pak Juma. Saya di sini kan menyatakan. Saya nggak terserang, justru saya akan katakan kepada Ibu, ketika Anda mengatakan Tuhan Anda berbilang, kemudian ada selanjutnya, kan itu indikasi bahwa Tuhan tiga apa katanya Ibu tadi? Tiga pribadi katanya tadi, ya kan? Ada tiga pribadi. Lalu tiga apa, Ibu? Menyatakan tiga atribut. Nah, tiga atribut. Yang pertama atribut roh, yang kedua atribut manusia, yang ketiga atribut burung merpati. Betul? Kata siapa? Lalu siapa tiga atribut itu, Bu? Yang satu apa? Yang dua apa? Yang tiga apa? Tunggu dulu Pak Juma. Pak Juma bertanya tapi konsepnya kayaknya terserang gitu loh. Jangan gitu Pak Juma. Enggak, santai aja Bu, santai. Saya cuma ingin tahu tiga atribut Tuhan Anda itu yang mana aja? Satu. Saya mau jawab Pak Juma, jangan ngomong. Oke, silakan. Jangan panik Bu, santai aja. Kalau nyamar jadi Yahudi santai aja, santai, relax. Atur nafas. Saya kasih tahu Bapak ya. Atribut pertama itu adalah Bapak. Atribut kedua itu ada Ruach HaKodes dan atribut Ruach HaKodes adalah anak. Nah sekarang salah enggak yang saya bilang tadi Bu? Apa? Salah enggak atribut-atribut ini tadi yang saya katakan kepada Ibu? Salah konsepnya Pak. Ada roh, ada burung merpati, ada anak. Salah enggak? Salah dong Pak. Oke, silakan dibenarkan, diluruskan. Yang mana Tuhan Anda itu yang tiga atribut itu? Kalau Bapak menyatakan bahwasanya ilahi itu atau Tuhannya saya itu punya tiga pribadi, Bapak salah dong. Karena di sini apa? Bapak itu adalah bentuk dari keseluruhan di mana dia ada ensof yang tidak terbatas ruang dan waktu. Begitu juga dengan Ruach HaKodes. Tapi anak adalah kesempurnaan dari bentuk Sang Bapa dan Ruach HaKodes. Ya, yang mana dia bisa atau mampu datang kemanapun dia mau. Dia bisa masuk ke ruang yang terbatas oleh waktu dan tidak terbatas oleh waktu. Menurut tulisan James Kutrim dikatakan karakter anak adalah karakter yang mampu membekukan atau menghentikan waktunya di dunia gitu loh. Makanya jangan Bapak anggap Tuhannya ada tiga. Enggak tiga Pak. Di sini dikatakan adalah atribut. Atribut di situ jangan dikatakan bahwasanya dia memiliki tiga pribadi, enggak. Tapi di mana Bapa meninggalkan kemuliaannya gitu loh, di dalam bentuk rupa anak manusia yang datang ke bumi. Nah, bagaimana saya mencontohkan ehad itu adalah contoh ya, seperti Bapak begini Pak Zuma. Saat Bapak menangkap angin di dalam plastik, apakah udara yang di sekitar Bapak akan mengalami kekurangan oksigen atau massa oksigen di sekitar Bapak akan berkurang? Coba Pak Zuma jelaskan. Udara itu jika Bapak tangkap di dalam plastik atau Bapak masukkan sebanyak-banyaknya di dalam botol, apakah massa udara di lapangan terbuka akan berkurang? Enggak berkurang, Bu, enggak berkurang. Nah, itulah masuk dari ehad. Oke, saya tanya kepada Ibu, apakah plastiknya
dengar. Apakah plastiknya termasuk udara? Saya tidak bilang termasuk udara, Pak. Lalu Yang kenapa saya- Yesus yang itu dianggap kita sebagai bahas atribut ini- Tuhan? Loh, bukankah yang di dalam plastik itu adalah udara? Iya, yang saya tanyakan itu adalah plastiknya, Ibu, bukan udaranya. Orang Ya, gila pun tahu kasih kalau tahu. yang dalam plastik itu udara. Yang jadi pertanyaan, plastiknya itu udara atau bukan? Pak Zuma, Ibu, yang Pak Zuma. nama Ibu siapa? Maria. Ibu Maria, tolong jawab pertanyaan saya, ya. Apakah plastik yang membungkus udara tadi adalah udara? Bukankah plastik itu media? Saya ngerti, Bu. Bukankah Yesus itu media? Apanya media, Pak? Jasadnya media. Ruhnya media. Jasadnya media. Sekarang Iya. Bapak, yang kita bahas di sini udara apakah plastik? Itu Bapak Pak Zuma harus jelas dulu. Ibu memberikan contoh. Udara dibungkus dengan plastik. Nah, sekarang- Katanya Tuhan dibungkus dengan tubuh anak Maria. Kan gitu arahnya kan, Bu? Bukan, Iya saya kan? saya belum mengarah membahas ke Yesus loh. Tapi saya sudah ngerti, Ibu tujuannya ke situ. Anda ingin menjajakan Yesus kepada saya. Saya tidak mau mengajarkan dan saya skip pembicaraan Yesus di sini karena saya mau membahas keilahian dulu. Saya belum, karena menurut saya membahas keilahian Yesus pada Pak Zuma itu akan sangat sulit dan berat. Sedangkan saya menceritakan plastik dibungkus oleh udara dibungkus oleh plastik aja yang Bapak bahas plastiknya, bukan udaranya. Ini udah lain konsep, Pak. Makanya Ya, saya karena bilang, plastik dalam hal ini siapa menurut Ibu? Yang membungkus keilahian, di sini siapa Ibu menurut Ibu? Pak Zuma, dengar dulu. Makanya tadi Iya. saya bilang, Pak Zuma fokus dulu ke bahasan kita di awal. Kita belum membahas keilahian Yesus. Jangan kayak Pak Zuma kayak terasa terserang, Pak Zuma. Oh Saya tidak masih Ibu, justru saya sedang meluruskan Ibu ini. Ibu Saya kalau sekarang kelamaan kalau nyamar, Pak itu Zuma, nggak baik Bu, buat kesehatan Ibu. Nggak Bagaimana? baik Bu. Makanya saya katakan, kalau Ibu mengatakan Tuhan Anda punya 3 atribut, yang Anda maksudkan anak. Tuhan Anda mengambil rupa manusia, sehingga manusia ini pun menjadi Tuhan, karena dalam dirinya ada keilahian. Kan Ibu sudah katakan, saya tidak sedang membahas tentang keilahian Yesus. Dengan kata lain, Ibu mengakui Yesus itu adalah ilahi, bukan? Tapi sekarang kita mau membahas Allah yang disembah Musa dulu, apa mau membahas keilahian Yesus dulu? Tuhannya Pak Zuma? Kristen. Saya nggak Kristen, Bapak Ya udah. udah target gitu loh. Tapi konsep yang Ibu jajakan adalah konsep Kristen yang mungkin Ibu sudah tinggalkan menuju kepada apa ya istilahnya ya, nyamar-nyamar jadi Yahudi. Kalau begitu Pak Zuma, ya. Ya, saya udah Kalau sering hadapi begitu- orang kayak Ibu. Saya udah hafal Bu, tabiat Ya, orang-orang Pak yang Zuma, kayak Ibu yang sudah ngerti. udah Ya, nggak usah kayak terserang Pak Zuma. Yang saya saya mau sekali lagi tidak akan pernah terserang oleh Ibu. Kenapa? Konsep yang Ibu jajakan adalah konsep yang di luar akal. tidak mau Jadi saya tidak akan pernah merasa terserang dengan Ibu. Yang ada saya luruskan pemahaman Ibu gitu loh. Ya, Bu ya. Bapak tidak merasa terserang, tapi Pak Zuma seolah-olah blunder Pak Zuma dengan apa Ibu yang saya- menyerang saya dari aspek mananya Ibu? Kira-kira? Makanya saya bingung kenapa Pak Zuma jadi Bapak. Anda bingung karena Anda berat untuk menyampaikan apa yang menjadi iman Ibu kepada saya. Ibu mengatakan Tuhan Ibu 3 atribut. Tadi kalau Bapak mau membantah apa yang saya nyatakan. Ibu mengatakan Yesus punya sisi keilahian. Sudah Anda Kristen. Pak Zuma, kalau Bapak ingin membantah saya dengan apa yang saya nyatakan, silahkan bantah saya dengan tulisan orang Yahudi yang menyatakan Tuhannya itu Yahid. Itu aja, bahwa Tuhannya itu tunggal. Loh, Bukan gimana Yesus. ceritanya Ibu ini? Tadi kan kita sudah mengatakan Ehad. Iya kan? Berarti larinya ke Islam. Orang Yahudi berarti memahami Ehad itu 1, bukan 3 atribut. Oh, Yang keliru siapa sekarang? Jadi menurut Pak Zuma, orang Yahudi itu menyatakan Ehad itu adalah tunggal, 1, gitu ya? Jadi maunya Ibu kayak mana? Iya, enggak. Biar saya pertegas aja gitu loh. Menurut Pak Zuma, orang Yahudi itu adalah Tuhan yang Yahid atau tunggal gitu ya. Sekarang gini,
Sema Israel itu apa, Bu, konsepnya? Tuhan yang Yahid echad. atau ehad atau yahid? Makanya saya tadi baca, Pak, dengar ya, saya ulang lagi ya. Ini, biar Bapak tahu dong, benarkah saya yang salah memahami pemahaman Yahudi atau Bapak yang salah memahami pemahaman Yahudi? Saya baca lagi ayatnya. Kejadian 1 ayat 5, dan Hashem menamai terang itu siang dan gelap itu malam, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Echad, tulisannya di sini adalah echad, bukan yahid. Hari pertama, echad, tulisan bahasa Ibraninya adalah echad. Jadi Bapak bagaimana menanggapi? Apakah saya yang salah? Terus? Enggak, di sini dulu Pak. Kita masih di ayat Kejadian 1 ayat 5. Bagaimana Bapak menanggapi hari pertama di dalam tulisan bahasa Ibraninya dituliskan echad, bukan yahid. Kan Bapak yang bilang, kalau yahid itu ada pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Betul ya Pak Juma ya? Ya, betul. Betul ya? Oke. Kalau yahid ada pertama, kedua, ketiga. Ini saya tegaskan kembali. Tapi di dalam Kejadian 1 ayat 5, kalimat yang dipakai adalah pertama di sini menggunakan kata echad. Nah ini Bapak tolong, kalau memang menurut Bapak saya salah, saya terima Pak. Oke, tapi Bapak tolong jelaskan dulu Kejadian 1 ayat 5 ini kenapa dalam bahasa Ibrani menggunakan nama echad. Menggunakan kata echad dalam penulisan hari pertama. Coba Pak Zuma. Karena saya juga kalau menurut Bapak, Bapak saya salah, saya terima. Saya nggak memaksakan orang untuk menyatakan saya benar. Sekarang saya balikan pertanyaan ini kepada Bapak. Kenapa dalam bahasa Ibraninya ditulis di sini echad untuk menyatakan hari pertama? Silakan Pak Juma. Iya, memang betul dikatakan di situ sebagai hari ehad. Ehad, kalau Anda memahami bahwa di situ adalah satu atau tunggal, Ibu harus pahami dulu bahwa ehad. Saya dari tadi nggak menyatakan ehad itu mendefinisikan tunggal, Pak. Enggak. Satu dalam kesatuan yang jamak. Ehad, Ibu, ehad itu bisa dimaknai esa, bisa dimaknai satu tunggal, bisa dimaknai pertama, tergantung konteks ayatnya. Ya udah. Tapi ketika berbicara mengenai Tuhan, maka ehad itu otomatis tunggal saja satu-satunya gitu loh. Jangan Bapak berasumsi. Oke Pak Juma. Lo kok berasumsi pula? Iya, kenapa saya katakan Bapak Juma berasumsi? Oke, baik. Oke, saya berasumsi. Oke, baik. Sekarang tunjukkan kepada saya. Enggak, tunggu Pak Juma. Saya belum selesai berbicara dan saya belum selesai menanggapi. Kalau menurut Bapak ehad itu bisa diartikan dengan yang tunggal, ya. Tunggal, ingat loh, Bapak sendiri yang menyatakan ehad itu bisa diartikan tunggal satu. Oke, saya bisa terima itu jika Bapak bisa menunjukkan ayat Alkitab yang berbahasa Ibrani menyatakan di sana ada Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Tunjukkan kepada saya, Ibu, Tuhannya Bani Israel yang selain disembah oleh Abraham itu yang mana lagi? Pak Juma, jangan kayak terserah. Loh, kok jadi kayak begini, Bu? Anda minta dalil, saya kasih dalil. Orang Yahudi Tuhannya ada berapa? Makanya saya bilang, contohkan kalimat ehad itu dalam konsep dia itu. Nah itu sudah konsep yang saya kasih. Israel itu udah konsep ehad, itu, Bu. Pak. Sema Israel itu tulisannya ehad. Tapi yang namanya terus Ibu bahas apa ini? Ini kita kan sedang bahas ehad. Pak, di sini saya kan udah bilang, saya bisa tunjukkan yahid itu adalah satu, tunggal. Oke? Saya bisa tunjukkan bahwa kalimat tunggal itu adalah satu, tidak jamak atau satu tunggal. Contoh, Kejadian 22 ayat 2, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal. Kalimat tunggal di sini menggunakan kalimat yahid. Ingat loh, kalimat tunggal di sini adalah menggunakan kalimat yahid. Tapi saya tidak pernah membaca dalam dalam Perjanjian Lama atau bahasa Ibrani ya tunggal di situ digunakan untuk menyatakan ehad. Saya belum pernah baca Pak, makanya saya minta tolong sama Bapak
tunjukkanlah tulisan di dalam perjanjian lama yang menyatakan tunggal itu adalah echad. Banyuma izin ya. Izin moderator ambil alih dulu nih. Sebentar. Daripada berkutat masih nama. Dia Ini aja maksa deh. mau ini Trinitas, dia mau sisipin. Ya langsung masuk ke dalam aja. Buktikan siapa yang ahad itu menurut Bang Juma, siapa yang ehad itu menurut Ibu. Langsung ke sosoknya aja deh daripada berkutat di sini. Saya nggak bisa menyatakan seperti itu kalau dalam pemahaman kita mengenai echad dan yahid ini tidak jelas ya. Karena pemahaman dari Zuma tadi, Pak Zuma tadi, echad itu adalah tunggal. Ya. Benar ya Pak Juma? Iya. Sedangkan pemahaman dari saya, echad itu tidak termasuk tunggal, tapi satu. Begini aja Bu, nggak usah pakai pandangannya Bang Juma. Membahas bahasa Ibrani, kan kita membahas bahasa Ibrani. Iya, masing-masing pandangan aja Bu. Ini kelamaan berkutat di sini aja. Ahad, Pak Juma menyatakan ahad itu ada yahid ya, yahid. Yahid di sini Pak Zuma menyatakan tadi apa? Bisa pertama, bisa kedua, bisa ketiga. Nah ini yang saya nyatakan dari tadi bahwasanya Pak Zuma ini sepertinya orang yang lagi keterbalikan. Kepala di atas, kepala di kaki, kaki di kepala gitu. Sedangkan saat saya minta Pak Zuma tunjukkan yahid atau echad dinyatakan menjadi tunggal gitu loh. Coba tunjuk satu ayat Alkitab gitu loh. Coba tunjuk. Coba Ibu baca Kejadian 1 nomor 9 Ibu. Di situ ada 2 tempat atau 1 tempat. Ayat 9. Iya, atau Kejadian 2 nomor 24. Kecil mah ini materi-materi usang. Silakan. Oke. Saya akan buka dari Biblos aja ya. Iya. Bible Hub. Daripada kita harus ribut begini-begini, tunjukkan saya yang salah gitu loh maksud saya. Kejadian 1 ayat? Kejadian 1 ayat 9. Oke, ayat 9. Oke ya. Sebentar. Pada mulanya Hasem menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong dan gelap. Ayat 9 ya? Iya. Ayat 9, oke. Kemudian Hasem berfirman, biarlah air di bawah langit dikumpulkan menjadi satu tempat. Oke, satu tempat di sini. Saya buka di dalam tulisan Hebrewnya. Interlinked. Iya. El Makom Echad. Itu satu tempat, ada berapa tempat itu maksudnya Ibu? Saya belum kasih data yang lain. Ini Oke, ayat 9. Nih, saya akan bacakan ya. Di sini Tuhan berkata, biarlah let be get together di sini, ya kan? Di sini dikatakan, di mana Bapak menyatakan di sini echad, Pak? Loh, tadi Ibu sendiri yang baca dalilnya di sini, belum kelihatan juga. One place kan satu tempat. Iya. Ya kan? Iya, betul. One place-nya ini bagaimana? Bentar, mari kita buka one place di sini. Kenapa lari ke Kok Inggris? jadinya bahasa Inggris? Kita bahasa Ibrani dong, Bu. Ya di sini tulisannya echad. As-samayim el makom ehad. Kan satu tempat. Kok bisa jadi 2 tempat, 3 tempat dan seterusnya? Satu tempat itu Bu udah ditunjukkan satu tempat, nggak boleh berpindah ke tempat lain Ibu. Pak Zuma, saya tanya. Ya. Biarlah menjadi satu tempat di bawah bumi ya kan? Iya kan? Iya. Sekarang saya tanya Bapak, di bawah bumi ini apa hanya satu tempat aja yang ada airnya? Jangan. Oh, nggak bisa kayak begitu. Jadi bagaimana coba? Nggak boleh. Satu tempat itu ditujukan satu tempat.
Satu Gak tempat, bisa satu kemudian juga kan di Anda mengatakan itu banyak tempat, gak bisa. Gitu. El makom echad itu menunjuk satu tempat, tidak bisa menunjuk ke tempat lain. Kalau banyak tempat berarti ayatnya salah, Bu. Sekarang saya Iya. tanya Pak Jumang, El makom yakhid. di bawah bumi, Gimana? di bawah bumi kan dibilang dikatakan Gak bisa Ibu jadikan contoh kayak begitu Ya, dalil sekarang kitabnya saya tanya, orang. Pak, kan di bawah bumi, apakah di bawah bumi ini menyatakan di bawah bumi, ingat loh di bawah bumi, apakah di bawah bumi ini tempatnya itu memang benar-benar satunya itu konsepnya satu kesatuan, apa memang satu kesatuan, apa hanya one place tempatnya doang gitu loh? Bu, Coba. ini di ayat ini diterangkan Iya, bahwa bagaimana? hendaklah air yang dibawa langit itu berkumpul pada satu tempat. Satu tempat. Satu tempat di bawah bumi kan, Pak? Iya, betul. Iya, sekarang saya tanya sama Pak Zuma, Ya, apakah bumi kita ini tidak saling terikat satu sama lain atau terpisah-pisah? yang dimaksud di sini di ayat ini, Ibu, satu tempat itu adalah satu wadah untuk menampung air. Pak, emang Gitu loh. makanya Bapak harus berpikir juga dong, Pak. Gini loh, apakah bumi kita ini, ya bumi kita ini 2, bumi kita ini 3. Coba Bapak yang berpikir dulu. Ya, Apakah justru bumi itulah kita saya katakan ayat ini mengatakan satu tempat. Iya, satu tempat. Nah, makanya saya bilang di bawah bumi, di bawah bumi. Sekarang di tempat saya juga ada air, di bawah di air tanah di rumah saya juga ada. Apa enggak mungkin di rumah Pak Juma enggak ada air, tiba-tiba krisis moneter Lah, ini kan di bawah langit, Bu, yang diceritakan. Rumah saya dan rumah Ibu sama-sama di bawah langit. Gimana sih, Bu? Ya iya, di bawah langit. Emang sama-sama di bawah langit kita, Pak. Iya, makanya satu tempat. Satu tempat. Iya, satu nah, tempat. sekarang kalau Ibu mengatakan ada tempat lain di bawah langit di selain yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu gimana? Untuk membacakan ya. Asyam berfirman, biarlah air di bawah langit dikumpulkan menjadi satu tempat supaya tampak tanah yang kering, dan memang begitu. Nah, sekarang kembali lagi saya tanya tadi sama Pak Juma, ya kan? Tadi kan saya udah bilang, echad ini adalah satu kesatuan yang jamak. Udah kan air yang ditempatkan menjadi satu, ya kan? Menjadi satu loh, menjadi satu, dikumpulkan menjadi satu. Lihat, Hasem berfirman, biarlah air di bawah langit dikumpulkan menjadi satu tempat, Artinya apa? Kejamakan yang tunggal, dikumpulkan. Ingat loh, dikumpulkan. Nah, terus apa yang Ibu ingin katakan di sini? Tuhannya Yahudi ada 3 gitu. Saya tidak menyatakan Tuhannya Yahudi ada 3, Pak. Ya kan di sini tempat ini ayatnya Anda mau katakan tempat air itu satu tempat, maksudnya Ibu, maksudnya di dalam bumi ini ada tempat-tempat air selain daripada laut, ada sungai, ada muara, ya kan, ada kolam, kan gitu. Berarti tempat satu itu banyak, ya kan? Berarti Anda ingin mengatakan Tuhannya Yahudi itu banyak. Jujur aja, Ibu, nggak usah pura-pura gitu. Pak Zuma langsung ini. Pak Zuma yang terus apa maksud Ibu? Dengan ayat sendiri Bapak ngambek. Enggak, Ibu kan nunjuk. Ibu minta satu ayat yang menceritakan tentang kata echad. Aku tunjukkan. Iya, bahasa Indonesianya Bapak coba baca dulu. Ya, biar saya baca. Biarlah air di bawah langit dikumpulkan. Ingat loh, dikumpulkan. Kalau dikumpulkan ini artinya airnya cuma satu, Pak. Iya, saya sudah paham itu maksudnya, Ibu. Iya. Udah paham. Terus apa yang ingin Ibu jajakan? Saya nggak menjajahkan apapun sama Pak Juma. Yang mengartikan bahwasanya apa yang saya sampaikan di awal tidak ada yang salah. Echad itu adalah yang jamak di dalam ketunggalan, Pak Juma. Bahkan di sini pun Pak Juma memberikan salah satu contoh. Air mau di mana juga tetap namanya air gitu loh.
Bapak mau ngambil berapapun banyaknya air, tetap judul ceritanya dia air. Oke, bisa nggak kembali ke topik nih? Tunggu dulu, Pak Juma. kita di sini belum ketemu persamaan Ya, dan yakin intinya ibu ini satu tempat air itu maksudnya banyak tempat air kan gitu. Gak usah malu-malu ibu, bilang aja. Biarlah Terus air di apa bawah yang langit. ibu ingin, apa yang ibu ingin Pak jajakan? Juman, coba baca. Hmm. Biarlah air di bawah langit dikumpulkan menjadi satu. Astagfirullahaladzim. Jadi yang Ibu, dikumpulkan apa, Pak Juman? iya saya udah paham. Itu kitabnya orang Yahudi udah saya paham. Iya, Banyak tempat air meskipun Juman. dikatakan satu tempat. Pak Juma. Terus apa yang ingin ibu jajakan di sini? Pak Juma jangan kayak jadi ngambek Pak Juma. Aduh, Pak Juma. Astagfirullahaladzim. Kok jadi ngambek? Ibu ini Kristen tapi pura-pura mengaku sebagai Yahudi Mesianik. Saya paham kok. Ibu mengambil ayat ini ngotot satu tempat air, tapi terbukti di dunia ini banyak tempat air. Artinya satu Tuhan tapi banyak Tuhan. Kan itu yang ibu mau jual. Iya kan? Pak Juma, dengar, jangan Bapak jadi kayak terserang dengan ayat yang Bapak ini. Bukan ibu, saya tidak sedikit pun terserang. Ibu, saya ngerti konsep ibu. Ibu, kami di dalam Al-Quran, kami dalam Al-Quran ada kata ana, ada kata kami. Sama seperti yang digunakan oleh bahasa Ibrani. Oke, Pak Kayak Juma. saya akan buktikan ke ibu bahwa ahad itu kadang tunggal, kadang jamak. Saya akan buktikan. Ya makanya Pak Juma nggak bisa membuktikan itu, jadi saya harus bagaimana Pak Juma? Ini saya akan buktikan. Kejadian 42 nomor 16, coba ibu baca. Saya minta dalam bahasa Ibrani yang benar. Jangan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, silakan. Oke, Kejadian 42 ayat. Bahasa Ibrani bu ya, bahasa Ibrani bu ya. Ya, Masa orang Mesiani nggak ngerti bahasa Ibrani? Kejadian 42 ayat. 16. Ya, saya buka. Ada yang bisa saya screen nggak dengan bahasa Ibraninya nih? Ada yang bisa saya screen? Halo. Aku bisa, boleh. Boleh. Beri Pak di saya screen. Ayat berapa? Berapa banyak, Pak? Coba Kejadian 42 nomor 11. 42 11 11 apa original. 16? Entar dulu 42 11. Nomor 11 coba. Jadi ibu ini Kristen. Saya ngerti dia Kristen. Ya udah Tapi Pak dia Juma, bilang Mesianik, biar naiklah tingkatan Pak Juma Udah gini lah skakmat ya. sudah ini, mantap gurun dah. Udah Kita stop dulu yang lain, stop yang lain. Biar nggak kredit. Kristen dia ini. Cuman Ada mungkin mana? malu mengakui Tuhannya Gini lah, 3. yaudah gini. Jadi saya baca lagi mengaku lah dari Mesianik. terakhir Ya. 125 sampai 126. Ya, habis ya. silakan. Habis ini nanti ya, Bu, ya. Nomor 11 ya Bu ya. Ya, sebentar Saya habis ingin tahu. ini. Ya, habis ini kembali. Sejauh mana Ibu mau Ya, sembunyikan habis ini nanti kekristenannya? kembali Silakan. kepada siapa sih yang sosok yang ahad itu, menurut Ibu ya. Langsung ke sana aja deh. Daripada berkutat Iya, ya langsung. Saya kan daripada silakan. kita di sini masalah ahad kayaknya udah mulai bosan Ya, saya. langsung Makanya saya sosoknya. baca dulu. Iya saya bosan. Ibu sendiri yang Habis ini langsung ke sosok yang Karena dimaksud. saya gini Iya. Pak Juma, saya bukan mau ya, apa Kejadian 42 nomor 11 dulu Bu. Kita lihat apakah ehad itu selamanya Boleh saya adalah ya? jamak. Ya, Silakan. boleh. Kejadian 2, Moderator 14 ya. izinkan. Ya. Kejadian 42. Kejadian 42. Oh, Kejadian 42 nomor 14. Ya, jadi tidak selamanya nahnu itu jamak. Karena Ini kita lihat. meskipun Yusuf Begitu mengenali juga bahasa saudara-saudaranya, Ibrani. mereka tidak mengenalinya. Di sini tidak ada kata ehad, Pak. Ahad pun enggak Kejadian ada. 42 nomor 11 coba Ibu. Iya, karena meskipun Yusuf mengenali saudara-saudaranya, mereka tidak mengenalinya. Terus? Tapi 11. Iya, 42. Kejadian 42 nomor 11. Salah baca dia gurun dah. Bene is ehad. Coba Anda lihat di situ. Coba, ya udah biar si Rifa aja yang baca deh daripada kamu tidak mempercayai saya. Kullanu bene is ehad nahanu Ya udah, coba. nahnu. Coba. Coba Coba, si Ibu. Rifa deh yang baca. Biar benar nggak saya salah apa salah nomor kali. Salah nomor kali Pak Juma. Insya Allah saya tidak salah. Oh ya, ya mudah-mudahan Pak Juma. Ya, Ini saya sampai Udah kelihatan belum? Aku udah share screen loh. Udah kelihatan. Kelihatan. Kejadian Genesis 42 nomor 11. Bang James bisa bahasa Inggris kan?
Yang mananya, Bang James? Ehad. Hah? Nih ada. Ini. Ya itu. Ya. Ya, satu ayah di situ. Hmm. Nah, kalau satu ayah apa artinya? Satu tunggal atau jamak? Mainkan Gurunda. ini ibarat kata nahnu. Jadi ibu nggak bisa kemudian menilai kata ehad dengan ahad, yahid dengan wahid dalam bahasa meskipun bahasa serumpun. Terus kemudian yang kedua, ketika ibu mengatakan bahwa Tuhan kami itu 3 atribut, saya ingin tahu dari Yahudi praktis Yudaism, ya, yang masih memegang teguh budaya Torah itu. Ada enggak mereka itu kemudian mentasbihkan makhluk berupa roh atau berupa burung merpati atau berupa manusia sebagai penggambaran dari inkarnasi Tuhan mereka ke atas muka bumi? Ada enggak mereka meyakini itu? Saya Ibu. gini aja Pak, Ya. Pak Zuma ya. Silakan. Biar jangan dikiranya saya kayak mengada-ada ya di sini. Saya bacakan. Ini sebenarnya dari dulu udah berapa kali? Kurasa si Riva udah 2 kali mendengar ini dan ini yang ketiga kali. Oke, saya bacakan. 10 sefirot disusun pada sebuah peta yang dikenal sebagai pohon kehidupan. Di bawah 3 kolom yang dikenal sebagai 3 pilar ketuhanan. Hal ini dijelaskan dalam Bahir 125 sampai 126. Ini kitab orang Yahudi ya. Mengapa mereka disebut sefirot? Karena ada tertulis dalam Mazmur 19 ayat 2, langit menyatakan Mi Seprim, kemuliaan Elohim, dan apa mereka? Mereka bertiga, di antara mereka ada 3 pasukan dan 3 wilayah kekuasaan. Lalu 3 kolom bagan pohon kehidupan dikenal sebagai 3 pilar ketuhanan. 3 pilar atau kolom ini sesuai dengan 3 cahaya supernal yang juga dikenal sebagai 3 zakzakot. Dalam Kabbalah oleh kolom halaman 9. Bu, saya moderator Bu, ini waktu Kembali. kenapa semakin kejauhan sih? Ya, kembali. Loh, tadi Sebentar, katanya James. biar jangan ini, kan tadi si Zuma udah selesai di situ menanyakan ada enggak di dalam keyahudian praktisi Yahudi yang menyatakan seperti ini dan seperti itu. Ini kan saya jawab. Kok jadi kejauhan sih? Ya gini aja deh ya. Ini di screen juga ada ayatnya lagi nih. Ehad 1 sapi apa kambing? 1 kambing ehad. Lihat dulu, one from them, salah satu dari mereka. One. Tunggu dulu. Kalau bahasa Ambil Inggris sih, satu donkey nih. Satu Iya, terjemahannya ambil di salah sini. satu Lalu sangat keledai dari mereka. Tuhan, janganlah perhatikan segala persembahan mereka, belum Salah pernah aku ambil satu, 1 ekor. Enggak, terjemahannya kalau di ininya bukan begitu. Nih, bahasa Indonesianya bukan. Ambil 1 keledai gitu. Bentar ya. Ini ehad. Di sininya di terjemahan barunya bukan. Ambil Pakai yang 1. tadi boleh Burfa. Yang tadi ya, balik Dua, lagi ya. iya. Bentar. Tadi berapa? Number Genesis ya. Genesis 11. 14. Bentar ya. Lemot aku 14. 42 ya. 42 14 tadi. Kejadian 42 ayat 11. 11. 42 ayat 11. Kecilin woi. Ini ya. Di sini aja aku tandain ya. Oke, dah. Silakan. Kita mau lanjut yang ini lagi, Pak Zuma. Iya, silakan Bu. Saya ngikut aja. Loh, kok ngikut tadi udah ke sana ke sini, jangan maju mundur cantik lah. Aduh. Ntar gimana lagi sih saya mau ini Bu? tidur. Bu, ini dari tadi saya moderator loh, ini belum ada poin loh. Saya juga nggak ada poin dari tadi. Ini aja moderator ambil alih. Ya, siapa nama Tuhan sembahan Ibu? Siapa nama Tuhan sembahan Bang Juma? Itu aja. Baru nanti di sana ternyata ini yang dimaksud. Itu aja. Biar cepat gitu loh. Nggak usah bermain kata-kata gitu loh. Langsung aja. Ibu Maria ini nama Tuhan sembahan Ibu siapa? Ada berapa?
Begitu juga Banjuma, silakan. Biar nggak muter-muter, lanjut. Ada berapa ya? Kalau ditanya saya ada berapa ya tunggal, kan tadi saya udah bilang. Siapa namanya, Bu? Siapa nama sembahan Ibu? Hasyim. Hasyim. Banjuma siapa, Bang Juma? Allah. Ya, itu gampang kan? Oke. Allah. Apakah Hasyim dan Allah sama? Beda lah. Beda. Baik. Silakan Banjuma masuk ke intinya, langsung juga Ibu buktikan kalau Hasyim itu sang pencipta dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Tutup share screen. Ini, kalau ibu ini mengatakan Allah dan yang kemudian disembah oleh Bani Israel itu disebut Hasyim, itu berbeda dengan Tuhan Allah. Saya ingin tahu dulu, ibu bisa bahasa Ibrani? Saya belum bisa berbahasa Ibrani, Pak Zuma. Saya Oke, jujur aja saya. baik. Berarti kita pakai bahasa Indonesia, Bu ya. Tolong Dinda Rifa tampilkan Mazmur 109. Bahasa beraninya Mazmur 109, enggak bahasa Indonesia aja. ya, Mazmur Mazmur 109 nomor 21. 109 nomor 21. Iya. Enter. Bentar ya. Bentar, sabar. Habis itu Yosua 7 nomor 7. Kenapa Oke, dengan udah ayat? kelihatan? Sudah kelihatan? Udah. Ya. Di situ di terjemahan baru jelas dikatakan, tetapi engkau ya Allah Tuhanku. Ya Allah Tuhanku, bertindaklah kepadaku oleh karena namamu. Lepaskanlah aku oleh sebab kasih setiamu yang baik. Ya Allah Tuhanku. Yosua 7 nomor 7, Tuhanku Allah. Di sini tidak dikatakan Yosua menyatakan namanya Allah, namanya Hasyim. Adonai. Dikatakan Tuhanku Allah. Di Mazmur 109:21 diterjemahkan ya Allah Tuhanku. Tuhanku Allah. Allah Tuhanku. Terus mana di situ Hasyim, Bu? Mana Hasyim di situ? Ya, Yosua 7:7 mana tulisannya Hasyim di situ? Dijawab, Yang Bu. mana? Di Yang Mazmur mana ini yang ada nama Hasyim di Hasyim, situ? Baca Tuhan ya, atau Allah? Ya, Yosua 7. Kak, jangan pakai bahasa Indonesia dulu. Oh, Kan berarti kita bisa kalau bahasa memang Ibrani. Oke, silakan. mencari Ibrani aja. nama, mencari Ya. nama. Yosua berapa Ya, tadi, Bang? Yosua 7 nomor 7 coba. Berarti terjemahan bahasa Indonesia salah ya, Bu? Saya nggak pernah bilang terjemahan Indonesia itu benar semua loh. Saya juga mengakui kok. Oh, ada yang salah. Jujur. Jujur Banjuma. Iya, nggak apa-apa. Ya, mantap. Demi untuk ini. Silakan. Joshua. Jadi yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu kata Hasyim atau kata apa di situ yang diterjemahkan? Menjadi Allah, menjadi Tuhan. Oke. Silakan. Di sini menggunakan 4 tetramograf. YH, VH. Ya, betul. Nah, sekarang kata Tuhannya apa? Hah? Kata Tuhannya. Elohim Yahweh, Elohim Adonai. Nah, oke. Berarti kalau dia di bahasa Yunani kan apa, Ibu? Bahasa Yunani kan dia tetap Elohim Adonai, Elohim Adonai atau dengan 4 tetramograf itu tunggu. itu tidak akan berubah. Di dalam bahasa Yunani, coba Anda tunjukkan bahasa Yunaninya Yosua 7 nomor 7. Di sini tidak pakai Yosua 7 ayat 7, nggak ada bahasa Yunaninya. Di sini bahasa Ibrani semua loh. Baca aja Sefaria, nggak ada bahasa nggak ada bahasa Yunani. Loh, bukankah kitab Anda itu lebih awal diterjemahkan ke Septuaginta, Ibu? Di sini bahasa Ibrani, Pak. Mana ada bahasa Original teks kitabnya Kristen itu dari Septuaginta, bukan Ibrani. Pak, Bapak mau ngotot di mana? Loh. Tidak Ibu, berubah, ya. gimana? 4 tetramograf itu adalah nama, bukan Yang Ibu baca itu bulan. Bible Hub kan? Bible Hub kan yang Ibu baca, itu Saya terjemahan nggak baca dari Bible bahasa Saya di nggak luar baca daripada Bible Ibrani, kemudian Hub. diibranikan. Yang nggak saya pakai minta Bible Septuaginta. Hub. Saya nggak pakai Bible Hub. Saya pakai Lalu, Sefaria. Oke, baik. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Yotevave itu adalah Adonai, itu kan penyebutan Tuhan. Nah, sekarang kalau dalam bahasa Yunaninya apa?
Tuhan itu Yos. Elohim, Pak Zuma. Yang ganteng. Elohim itu Tuhan, Elohim. Tapi YHWH itu adalah nama personal name atau personal name, nama pribadi, bukan sebutan. Aduh Pak Zuma ini Oh gitu. jangan muter terus, capek saya. Soalnya bentar lagi mau Ibu. tidur nih. Oke, Ibu, sekarang saya tanya, kalau dikatakan Yod-Heh-Vav-He, lalu kemudian Adonai atau Elohim, kemudian Anda katakan itu terjemahannya bukan Allah. Saya minta dong dalam bahasa Inggrisnya Yod-Heh-Vav-He itu apa? Yo, coba aja kamu terjemahkan, bisa nggak diterjemahkan dalam bahasa Inggris? Enggak. Tadi kan Yunani, Septuaginta kan Anda lari dari situ. Sekarang bahasa Inggrisnya Yod-Heh-Vav-He apa, Ibu? Yod-Heh-Vav itu nggak bisa diartikan di Oh, dalam nggak bisa buka aja diartikan. Google terjemah, bisa nggak diartikan Yod-Heh-Vav-He? Oke, jadi kalau Bible bahasa Inggris, Yod-Heh-Vav-He artinya apa? Enggak ada, Pak. Dia menggunakan Yod-Heh-Vav-He di situ. Mereka tidak menuliskan Yod-Heh-Vav-He ini karena Tapi menuliskan dengan tulisan apa, Ibu? Lord. karena penulisan itu harus ditulis dengan tinta emas. Kalau di dalam Oh, buku gitu. dituliskan di dalam buku, dia harus menggunakan tinta emas. Makanya tidak boleh sembarangan menggunakan nama ini, kekhususan nama. Kamu paham nggak, Zuma? Dalam aturan Yahudi tidak sembarangan menulis ini. Bahkan kalau salah gitu. menulis nama ini di dalam tinta emas Bu. itu, dia harus diulang kembali. Satu buku. Oke, saya ngerti. Jadi kalau penyebutan nama saja itu tidak boleh disakralkan, lalu bagaimana Anda mengatakan tadi Tuhan punya 3 atribut dan salah satu atributnya adalah manusia? Namanya aja nggak boleh. Padahal Kamu setahu itu saya, Zuma, ya, gimana? ini Zuma, dari tadi saya mau bacakan Kabalah. Biar kamu bantah Kabalahnya aja. Ini kan saya enggak membacakan kitab bapak-bapak gereja. Kabalah, Bahir, itu kitab-kitab orang Yahudi. Aduh, kamu jangan seolah-olah itu bahasa saya loh. Ini saya Ya udah, bacakan ya udah, Kabalah. berarti Kamu baca aja Kabalah dulu nih. Saya baca Kabalah. Biar, jangan seolah-olah itu bahasa saya. Enggak. Nih saya baca Bu Maria ini Kabalah Kristen ya. apa Yahudi sih? Coba, biar saya baca. Bentar dulu, ini Kabalah moderator Bu, oleh sebentar. Ibu Kristen apa Yahudi? Mesianik. Kristen dia, Mesianik. Kristen. Mesianik itu Yahudi apa Kristen? Ya, Kristen. Yahudi. Coba, makanya masa saya Bukan, Ibu. Oh iya. Mesianik itu sekte baru. Baru 2 hari yang lalu itu dibentuk Mesianik. Iya, kalau Kristen memang- yang putus asa dengan konsep ketuhanannya lalu membungkus diri seakan ke Yahudian. Di sini ada Valen. Coba Bang mana Valen. Coba Valen. Boleh bersuara. Coba kamu baca dulu Kabalah. Setahu dulu saya lah, bener Hasem itu nggak? gelar. Iya. Silakan. Coba. Iya, gimana Bu? Memang Hasem itu gelar. Hasem itu gelar untuk Ya, menjaga terus namanya nama dan- siapa? Namanya Yod-Heh-Vav-He. Oke. Ada Valen di situ, tanya Terus? Valen, benar nggak namanya Yod-Heh-Vav-He? Terus apa? Makanya saya dari tadi, Nah, terus- biar kamu jangan menuduh saya sedang mengada-ada dengan keagamaan saya, biarlah saya dulu membaca Kabalah. Kalau memang Kabalah yang saya bawa ini salah, ya biarlah Valen yang membuktikan, karena dia Yahudi. Mana lagi dia Yahudi Ortodok, pengguna Kabalah yang paling banyak loh dia. Ayo. Berarti ini Coba yang saya baca. diterjemahkan lai itu salah ya, Bu ya? Apa yang diterjemahkan lai? Dia katakan, "Ya Allah, Tuhanku dan Tuhanku Allah." Mau menyatakan lai itu salah. Lai banyak menggunakan penerjemahan yang salah. Lalu Oke. apalagi cuma? Dari tadi juga saya udah bilang lai itu banyak menggunakan terjemahan yang Iya. salah. Ya, Apalagi Anda harus boleh saya katakan membungkus padamu? diri dengan Kabalah, tapi Anda tidak akan bisa membuktikan bahwa praktis Yudaism mengatakan bahwa Tuhannya memiliki 3 atribut, Ya coba kamu Roh tanya HaKodes, si Valen, Anak, dan juga apa tadi? Bapak. Ya kan? Ya udah coba kamu tanya si Valen. Kan dia pengguna Kabalah terbanyak. Kan udah saya Oke. bilang. Kan Oke, saya udah Bang Valen bilang. memang betul Di sini apalagi di sini ada Tuhan si dalam konsep praktis Yudaism itu memiliki 3 atribut. Oh, enggak. Kabalah Oh itu enggak. Oke, coba dijelaskan dulu. Kabalah. Dalam Bahir 125 Iya, sampai jangan- 126 bagaimana jangan kamu ke Bahir jelaskan dulu Valen? ya. Kabalah itu konsep yang dibilang apa ya, fundamental juga dalam Judaism.
Anda Ya. rabi nggak? Sebentar, saya tanya. Anda rabi nggak? Enggak rabi, tapi saya mengutip dari tulisan rabi. Iya, sebentar. Tunggu dulu. Di dalam otoritas kami, kalau dia bukan rabi, nggak boleh main-main dengan Kabbalah gitu. Kabbalah itu iya? sangat, makanya kalau Anda tahu, kalau Anda menarasikan Anda itu mesianik juga, setahu saya mesianik itu kan ada tuh. Si Italki, si Ishak Safira, itu yang ngajarin Kabbalah, yang boleh berbicara tentang Kabbalah. Satu, dia harus rabi, bukan seorang talmid. Makanya Dan saya bilang, Valen, kamu, Gimana? kan saya udah bilang, kamu tinggal bantah saja Kabbalah dan bahir yang saya bawa. Nggak usah kamu kayak retorika di sini. Loh, saya nggak retorika. Ya Anda mau udah, kamu menarasikan apa? bantah bahir Sebentar, saya tanya. 125 dan Saya tanya dulu. 126. Enggak. Nggak usah retorika. Di Kamu- situ kamu- dikatakan Ensof itu memiliki di Gimana? Sefirot itu, ya. Sebentar, apa itu Sefirot? Saya tanya dulu, Sefirot itu apa? Saya tanya kamu, Loh 10 enggak, kamu Sefirot. jangan ke Sefirot dulu. Sefirot itu Hashem bukan? Sefirot itu Hashem, Nah, di sini sifat Anda sudah Hashem. keliru. Udah sifat cukup. Hashem, Tadi Anda ngomong Hashem. sifat Hashem. Sefirot itu bisa nggak untuk manusia? Nggak usah kamu lahir ke Loh, sini dan ke situ Loh, dulu. makanya Bu, Anda itu sudah Valen. memframing, Anda Nah, membuat Enggak, saya nggak Sefirot. memframing. Enggak, Loh, saya tanya, Valen. Kamu yang memframing saya malah. Sekarang gini. Enggak. Sefirot Enggak, itu kamu Hashem bukan. menjelaskan Saya tanya dulu ini. 10 Sefirot Hashem di dalam Loh, tuh Bahir kan? 125 sampai 126. Enggak ada narasi seperti Katakan itu. mereka bertiga, di antara mereka ada Nggak 3 ada. pasukan dan 3 wilayah Nggak ada, kekuasaan. nggak ada. Tidak ada. Oke, kamu Nggak ada. coba bawa sini Nggak Bahir 125 sampai 126. Loh, Anda harus tunjukin kitab Bahir. Jangan kau tunjukin Sefaria. Di mana ada Nah, otoritas udahlah, Valen. Judaism Kamu memakai tidak bisa Sefaria. membantah apa yang saya Loh, nggak bisa. tunjukkan. Sefaria itu di sana juga ada Kristen. Loh, Gimana sih, Bu? ya udah kamu bawa sini, apanya kamu, bahirnya kamu. Kalau memang kamu menurut kamu salah, bawa sini bahirnya kamu. Ngapain kamu jadi ini kayak seolah-olah kamu terserang gitu. Saya nggak terserang. Ayo, bahir Pertama, 125. Anda satu ya, kekeliruan Anda menarasikan bahwa 10 Sefirot itu adalah Shem. Ini kalau kayak keliru. gini Zuma udah kalah. Enggak. Makanya bahwa si Bukan Valen masalah yang kalah, Bang, sedangkan enggak. si Valen pun tidak mampu menjawab enggak. apa yang saya bilang. Ya kan Valen? Loh, Kamu enggak, nggak Anda mampu, aja kan? udah nge-framing Iya, gitu coba loh. saya tidak Anda itu memframing nge-framing. kamu. Coba Dari kamu mana? baca Dari mana Kabbalah, Sefirot kolom itu halaman adalah 95, Shem? mampu Loh, kok Anda enggak? Bahir? Jangan ke Bahir dulu. Kenapa gitu loh. nggak Kita boleh yang ke ke Bahir dasar dulu. dari awal juga Nggak saya bisa. udah bilang dari Nggak tadi bisa. Bahir 125 sampai 126. Nggak bisa. Anda praktisi apa? Saya tanya dulu. Anda Messianic Judaism? Saya tanya Anda Messianic Judaism bukan? Ya saya Messianic Judaism, Di makanya saya bawah kaki Rabi siapa Anda? Saya tanya dulu. Rabi otoritas Anda siapa? Apakah Ishak Safira? Ishak Safira. Apa yang dibilang Ishak Safira? Boleh nggak seorang talmid menarasikan Kabbalah? Saya tanya Anda. Saya hanya mengutip apa yang dituliskan. Boleh apa enggak gitu loh. Boleh saya apa enggak membahas Jangan, boleh tanya, apa Anda di enggak. komunitas Memang tidak Arafat boleh. Ami bukan? Tapi bukan berarti Ya tidak udah, boleh kalau dibaca nggak ya, boleh. Valen. Makanya jangan nge-framing. Tidak Ishak boleh Safira aja. Iya, Itu saya tapi orangnya bukan Ishak berarti Safira. tidak boleh Tunggu dibaca, dulu, sebentar. Valen. Nah, Enggak, gini. Sebentar. enggak, gini. Anda jangan ngaku-ngaku Messianic Judaism belum. Saya bukan apa gitu loh. Enggak mampu membacanya. Loh, Kamu enggak bukan nggak mampu menjelaskan di sini. Anda pertama kamu satu enggak ya. mampu Satu, membacanya Anda di sudah sini, salah tidak gitu. berani Gini, Bu. karena Gini, kamu Bu. tidak mau Gini. menyatakan Sebentar. apa kebenaran Oke. yang saya nyatakan. Oke, silakan Anda ngomong 1 jam dulu nanti giliran saya. Enggak, kamu tidak mampu membantah apa yang satu nyatakan, Valen. Coba kamu tunjukkan kesalahan dari apa yang saya nyatakan. Coba kamu bantah, ya. Ya. Dalam Bahir 125 sampai dalam 126 dikatakan ada 3. Apa 3? Mereka bertiga, di antara mereka ada 3 pasukan dan 3 wilayah kekuasaan. Coba kamu menjelaskan dulu lah Bahir 125 dan 126 itu. Daripada kamu ngoceh-ngoceh nggak jelas. Ya, udah selesai belum? Kolom halaman 95. Ya, udah selesai Valen. belum? Kalau belum saya kasih waktu lagi 1 jam. Enggak, ditekankan bahwa ketiga cahaya ini di dalam Kabbalah oleh kolom halaman 95 ya, ditekankan bahwa ketiga cahaya ini merupakan
satu esensi dan satu akar yang tersembunyi tanpa batas. Nah, kamu coba jelaskan, adakah bantahan ehad di sini menjadi yahid atau tunggal? Coba dari situ aja. Ehad itu tunggal apa? Ehad itu apa gitu loh? Coba kamu yang Ehad jelaskan. satu. Hah? Ehad satu. Satu yang mana? Satu yang tunggal Loh, atau kok satu yang mana? Ya satu. Satu apa? Satu itu banyak. Satu yang tunggal. Ya saat di mana coba otoritas rabbinik menarasikan bahwa ehad itu Iya. satu kesatuan di mana coba? Coba jangan kamu memframing Kabalah lu. Loh, kok Kak saya memframing Kabalah? Malah saya dari tadi menunjukkan ehad di dalam perjanjian lama. Wahai Valen. Lah iya, ehad itu artinya apa kalau bukan satu? Hah? Terus jadi gini. Valen, di dalam Taurat ya dikatakan suami istri dikatakan satu. Satu di situ dikatakan ehad. Oke, saya jelaskan. Kalau Anda mengutip ayat itu, Anda tahu nggak arti besar ehad itu apa sebenarnya? Enggak, kamu jelaskan dulu. Ehad di dalam penggunaan pernikahan itu dituliskan ehad, bukan yahid. Iya, gua jelasin. Kalau Anda menarasikan dan mengambil ayat itu untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, boleh nggak saya ngomong bapak dan anak itu sedang melakukan hubungan seks? Bagaimana kamu menyatakan bapak dan anak sedang melakukan hubungan seks? Lah, kamu kan ambil dari ayat itu. Anak itu keluar dari bapaknya. Lihat, kamu kutip ayat itu kan. Dan keduanya menjadi satu daging kan, basar ehad. Kamu baca itu konteksnya apa? Itu tentang hubungan seks. Satu daging, apakah kamu dikatakan di situ bapak dan anak itu satu daging? Jangan asal ngutip. Valen. Di mana ada ehad itu arti? Saya tanya, ehad di dalam bahasa Ibrani artinya apa? Valen, di dalam bahasa Ibrani nggak pernah dikatakan di dalam bahasa Ibrani tunggal, nggak pernah ehad dikatakan tunggal. Ya emang enggak artinya apa? Kalau ehad itu tidak dikatakan tunggal, bagaimana kamu menyatakan ehad itu menjadi tunggal gitu loh, satu yang tunggal. Gini Bu ya. Jadi Bu sekarang ya. Kita main di etimologi. Ini bahasanya orang. Biar saya selesai di sini. Oke. Dan saya tahu pemahaman Yahudi Ortodoksmu. Jadi menurutmu ehad itu satu yang tunggal atau satu yang dalam kesatuan? Coba di situ dulu, kita sampai sini aja dulu. Ya, oke. Ehad itu adalah satu yang tunggal, apa satu dalam kesatuan? Iya, diemlah. Iya, jelasan. Iya, bisa diem nggak? Iya, ini saya udah diem. Iya. Markus 12. Udah ngomong kan? Gua lagi mau ngomong, Bu. Ya udah ngomong. Fayaan utuh Yesua Harisona Lehol. Saya tanya konsepnya itu jelas. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu. Satu yang dalam konteks tunggal. Enggak, saya langsung ke intinya aja karena saya udah mau tidurin udah jam 11:30. Nah, iya, udah silakan ngomong dulu. Saya tanya satu ehad di sini menggunakan kalimat apa? Satu yang tunggal atau satu dalam kesatuan? Gitu aja. Boleh, saya jawab, boleh. Silakan langsung pada intinya. Lah ya kamu diem, bisa nggak diem? Ini udah diam. Ya udah diem ya, kasih waktu saya 2 menit. Ketika umat Kristen mengambil satu narasi, Anda itu sebenarnya bukan Messianic Judaism, Anda itu ngarang gitu. Satu itu pertama ya. Satu Messianic, itu kamu sudah menyerang pribadi ya. Sebentar, loh, oke. Sebentar, ya, lanjut. Biar ya, tahu lanjut. semua. Nggak usah dipotong. Menyerang pribadi ya, langsung menyerang pribadi ya. Oke, udah kalah Valen. 1 jam dulu. Iya, kamu udah menyerang pribadi, kamu udah kalah. Lanjut. Silakan 1 jam. Oke. Di dalam Messianic Judaism saya orang dari situ loh. Fatami. Saya dulu gurunya itu yang dari Indo, Andri Widodo, yang dari rabinya sana Ishak Safira sama Italki. Nggak ada Ishak Safira mengajarkan Trinity. Itu konsep heretik. Kalau Anda ngaku-ngaku Messianic Judaism, Anda kena batunya. Saya tahu semua. Siapa praktisi Messianic Judaism. Untuk kata ehad, ketika umat Kristen, ini kalangan dari One for Israel ya, Jew for Jesus. Kristen yang menyamar menjadi seorang Jewish. Ketika umat Kristen menarasikan kata ehad di dalam Kejadian pasal itu tadi ya, Adam dan Hawa menjadi basar ehad, itu konteksnya tentang manusia, bukan tentang Hashem. Pertama ya, bukan tentang Hashem, tetapi tentang bagaimana. Benar ya. Si Valen tidak bisa menjawab ya. Valen tidak menjawab ya. Saya tanya itu tegas.
Ehad di sini satu yang tunggal atau tidak, dia tidak mampu menjawab. Paham ya teman-teman? Karena apa? Karena Valen pun blunder dan tidak mengerti apa yang dia imani. Oke teman-teman, terima kasih Valen. Kamu sudah Ya, 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 ya. menunjukkan Iya, bahwa iya, kamu ya udah. Yahudi ortodok yang tidak Siapa? mengerti apa yang kamu Oh imani. iya, nggak Bahkan apa-apa. ehadmu, kamu Apa? sendiri menjelaskannya masih blunder. Masa saya tanya konsepnya jelas. Ehad di situ satu yang tunggal apa tidak kamu tidak tahu. Oke? Ya Valen ya. Saya mau Ya, nanya Valen dulu case dong close bentar. kan kita? Case close ya. Moderator mau nanya Valen bentar ya Bu. Mas Bro Valen, sembahan Anda sama Mesianik sama atau beda? Siapa? Beda lah. Saya tanya aja dulu. Itu Yesus Tuhan bukan? Iya, silakan diskusikan lah. Kalau menurut Mesianik banyak pandangan. Kalau ditanya ya Yahudi itu punya Mesias itu banyak. Valen, kamu pikir kamu doang yang punya Mesias? Udahlah, kamu itu oten kok nyamar-nyamar jadi Messianic Judaism. Saya tuh tahu orang-orangnya Alfat itu saya tahu. Coba kamu baca ini dulu. Coba kamu baca ini dulu. Yang kamu saya nggak share usah screen. langsung framing Enggak. orang. Valen. Kamu nggak usah Udahlah. bahas kayak begini. Saya memang Loh. belum bisa membaca bahasa Ibrani Lah karena saya iya, masih bagaimana belajar. kau bisa mengajarkan Tapi Kabbalah kalau Anda nggak bisa saya baca masih original merasa text gitu. lucu sama kamu Valen. Nah, Karena Anda. apa? Ehad Karena pun apa? kamu masih saya tanya. Satu Loh. yang tunggal apa tidak? Itu aja kamu menjawabnya. Ya, saya jawab. Muter. Bu. Kayak gasing puter. Nggak malu. Aduh, kamu ini bagaimana? Ngerasanya Yahudi ortodok, tapi kok ya kalah gitu loh. Ini saya jujur ya Valen ya, jujur ya. Saya ini Messianic Judaism yang newborn loh sebenarnya. Tapi nggak kalah loh saya dari kamu loh. Iyalah, bolehlah Anda menghibur ya. Anda itu Bu, saya mau nanya Bunda Maria dulu bentar. Bu Maria, sembahan Anda dengan Kristen sama atau tidak? Gimana? Sembahan Anda, Tuhan yang Anda sembah sama nggak dengan Tuhannya Kristen? Tuhan yang aku sembah dengan Kristen itu sama, tapi konsep kami berbeda. Jadi Tuhannya Kristen dengan Tuhan Anda sama? Sama. Bentar ya. Oh sama. Tuhannya Kristen siapa sih Bu? Ini ngaku-ngaku Messianic menuhankan Judaism. Yesus. Dari awal saya bilang Bang Valen, dia ini Kristen, cuma Bentar nyamar-nyamar. pinjam dulu Bang Nyewa izin ya. Kristen Tuhannya siapa Bu? Kristen Tuhannya ya Bapa Siapa? kan, Bapa, Putra dan Roh Kudus kan. Oke. Mereka menyatakan Berarti Ibu Tritunggal juga dong kalau gitu. tiga. Ya udah paham Bang Nyewa. Tritunggal tapi Udah tersembunyi tadi gitu udah loh. bilang Lanjut. tadi tiga atribut itu artinya Tritunggal. Udah lah, ditutup aja Bang. Saya rasa udah ketahuan Bu ini. Kenapa nggak dari awal sih Bu Maria? Maaf Bu. Valen. Dari Bu. tadi juga saya udah tahu. Bu, maaf Bu. Kenapa nggak dari awal? Biar nggak ribet Bu. Izin yang Bu. tunggal gitu Izin loh. Bu. Valen. Izin Bu. Kenapa nggak dari? Aduh. Valen, tanya Bu, dulu. izin Bu, sebentar Bu. Tunggu dulu, Valen. Ya. Tanya dulu sama rabimu dulu. Ekad itu satu, Bu. Ekad itu satu. Ekad itu bukan yakin. Saya kan udah jawab. Ekad itu satu. Ekad itu bukan yakin. Tunggal. Kamu jawabnya Anda paham nggak nggak? bisa loh. Nggak usah berkutik di sana lah ya. Nggak ada selesainya gini aja Bu. Maaf Bu. Ini waktu Bu. Udah tengah malam. Newborn loh. Saya newborn. Tapi masa saya lebih pinter loh dari kamu masalah ekad. Begini aja Bu. Malu loh, Valen. Izin Bu. Len. Valen udah. Ini moderator ambil kembali. Moderator ambil kembali untuk dikembalikan ke Banyuma. Kenapa Ibu Maria nggak dari awal mengatakan Anda Tritunggal? Biar nggak Banyuma kena prank gitu loh. Lanjut Banyuma. Ternyata Tritunggal juga Banyuma. Lanjut. Sudah hafal tabiatnya orang-orang kayak begini. Ya, sementara kita dalam Islam itu tidak ada yang dikatakan kemudian Tuhan itu mengambil atribut makhluk. Itu nggak ada tuh. Praktisi Yahudi juga nggak. Kalau kamu menyatakan Valen, beda Yahid, beda Ehad, kamu jelaskan. Udah lah Bu, nggak usah bermain kata-kata. Tanggapi Banyuma aja lah. Jangan kamu framing saya, Valen. Valen cuma masuk. Iya, memberi Ehad informasi. itu satu yang bagaimana, Valen? Yahid tunggal. Ini kenapa Ehad ke itu Valen satu lagi yang sih? bagaimana? Satu yang Aduh. kentut, Valen. Bu, sabar Bu. Ini Coba kembali lah ke dulu, Banyuma Valen. Anda berdua. Coba jelasin dulu lah. Ehad yang kamu bilang ini satu seperti apa? Iya, Ehad yang ya kalau kamu bilang saya oten ya oten. Sekarang kamu sebut Ehad ini apa? Karena Ini kamu kok ganjang yakin terus kamu Ibu bilang ini. tunggal.
Makanya di- saya Udah- bilang kamu udah nggak ngaku berani dan mengakui dia agamamu udah Valen berbeda. mau di mute tapi enggak, ini nanti enggak sopan. Gini kembali ke Banyuma ternyata Tritunggal, lanjut lagi lah. Ini cuma bungkusnya doang loh yang dibahas. Enggak, kita di sini si Valen aja dulu. Si Valen kan Jewish Ortodok. Dia Tapi kan Banyuma kan katanya lebih kasihan, berbahasa Bu, kena Ibrani. prank sama Ibu. Kok kena prank? kalau ibu di Sekarang Israel ini udah dirajam ini katanya. Enggak, ini sekarang udah selesai loh. Sebenarnya si Valen sudah menjawab Juma loh. Dengar ya. Tadi si Juma bilang bahwa Tuhannya itu tunggal. Ya Pak Juma ya. Iya, satu. Benar. Tuhan saya satu. Oke, saya akan Berdiri kutip sendiri. Ya. kalimatnya si Valen nih. Echad satu, kalau Yahid tunggal. Nah, kamu Tuhannya Yahid. Makanya saya dari tadi bilang Loh, kamu kok larinya ke Ibrani? Saya dasarku kul huwallahu ahad. Tidak ada Tuhan selain dia. Sementara konsep ibu ada Tuhan selain Bapak, yaitu Yesus. Beda Ya, satu kita. dalam kesatuan. Ada Makanya Tuhan si Valen selain tidak Yesus berani siapa? Burung merpati. Beda kita. Tuhan Valen. Sementara konsepnya agama Yahudi, agamanya Valen itu jelas dikatakan bahwa sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban, engkau sendiri saja ya Allah. Mazmur 86 nomor 10. Tuhan Anda enggak kayak begitu. Tuhan Anda itu memiliki atribut manusia, memiliki Iya, atribut bagaimana, burung Valen? merpati. Valen. Itu Tuhan Anda. Beda Tunggu dulu, dengan Pak. Tuhan Ini Yahudi biar dan kita Tuhan jelaskan Islam. dulu Beda, nih. Ibu. Valen bilang setuju sama Bapak. Echad itu apa? Kenapa ini Echad nggak itu kelar-kelar? Ibu nggak di situ. bisa menilai konsep ketuhanan Islam dengan bahasa Ibrani, nggak bisa, Ibu. Tadi kan saya sudah mengurai kata ahad Makanya itu. biar kita bisa menengahi Echad itu ahad katanya si Valen. Kenapa ya sih kan? nggak mau pindah Nah, dari sekarang topik menurut ini, Bu? si Juma, Kau udah kelar, Bu. Ya. Biar Menurut si Juma Valen, ahad itu adalah pertama Ibu kan nggak bisa tunggal, bahasa Valen. baca tulisan Ibrani. Ya udahlah. Saya tidak bisa membaca, Iya. tapi bukan berarti saya bodoh seperti si Valen yang Nggak bilang boleh ngatain orang bodoh, Bu. Personal itu. lucu sekali Nggak dengan boleh Valen mengeluarkan yang kata menyatakan itu. Personal itu. ahad Jadi itu ibu ini Bang Handi, dia menggunakan satu bahasa untuk memaknai konsep ketuhanan orang. Enggak. Contoh gini, dalam bahasa Bugis, sedih itu satu. Bahasa Indonesia sedih itu sedih artinya terharu. Entah, ya. Jadi dia mengatakan, loh kok kamu katakan terharu? Sedih itu kan satu kan gitu ya. Sedih itu Oke, kan gini lah, satu. gini, kita lanjut lah. Tapi ini bahasa Bugisnya kita gitu udah ya. Valen di sini lah. Lucu, Ya, Ibu kita ini. lanjut dulu ya. Ini setengah jam Salah lagi. ini akan lagi prank. Setengah jam dulu ya. Oke, menurutmu Tuhan yang disembah Musa itu sama dengan Tuhan yang disembah Muhammad. Oke, saya mau bilang gini. Iya. Mungkin Oh itu si nggak bisa Valen mungkin diragukan setuju. itu. Iya, mungkin si Valen setuju dengan hal ini. Saya bersyukur ada Valen di sini. Oke, saya mau bilang gini. Bahwa Muhammad ya, saya rasa si Valen juga mengerti lah mitzvah ya. Nggak tahu deh. Muhammad itu melanggar mitzvah loh sebenarnya. Nggak usah ke Dia arah sudah- sana, Bu. Langsung aja gini, Bu. Iya. Anda nggak Beliau boleh. bukan beliau Ya, bukan katanya. bukan praktisi Belum. Torah. Gimana? Lucu Anda. Lucu Anda ini. Orang punya aturan di Indonesia, kemudian Anda ukur dengan orang Malaysia, nyambung nggak? Bu Iya, Maria, tunggu Juma. Bu Maria Juma, ngomongin tunggu. mitzvah. Muhammad melanggar Iya, iya. 16 Kalau kami jam. sebentar ini, sebentar. Belum, saya- belum lanjut. Contoh. Sebentar Selesai. urusan Muhammad ini, waduh. menceraikan Belum. istri. Ini nggak benar ini semua nih. Bentar dong. Jangan pakai ukuran nih, Bu, mengukur lain. Kalau kami mau Iya, jujur, Bu, ya. makanya saya bilang, Dengerin kan dulu kamu lah, Bu. Tadi bilang, tadi kan kamu Aduh, bilang ini Ibu susah diatur ya. Muhammad itu Sebentar dulu Ya. lah, Bu. Sebentar dulu lah, Adalah- Bu. Kembali ke topik lah, Bu. tunggu dulu. Kita kan tadi udah selesai di sana. Kita lanjutin nih. Saya mau menunjukkan bahwa Tuhan yang disembah Muhammad itu tidak sama dengan yang disembah oleh Musa. Karena apa saya Oke, bilang baik. begitu? Tuhan yang disembah Musa Muhammad siapa? menceraikan Langsung moderator istrinya. ambil alih. Tuhan yang Dulu. disembah Musa namanya siapa? Muhammad menceraikan istrinya. Iya, Itu Tuhan dijelaskan yang di dalam disembah Misbah Nabi 29 Musa sampai 81. siapa? Bu. Tidak boleh menceraikan istri. Waktu Bu. Tuhan yang disembah Nabi Musa siapa, Bu? Langsung. Enggak, kamu enggak usah gitu. Kan kita melihat karakter dulu, karakter kenabian loh. Kita melihat Ya langsung karakter aja, Bu. Tuhan yang disembah Nabi Musa siapa? Loh, Hasem dong. Hasem. Bukan Ya Allah udah, Subhanahu wa selesai. Ta'ala. Ya selesai. Loh. Banyuma siapa?
Ya Bagaimana udah kamu diam dulu. menyamakan Siapa yang Musa, samain? Tunggu dulu, menyebut makanya Tuhan yang sama dengerin dengan penjelasan Bang Muhammad. Juma. Ya udah, kamu coba Astagfirullahaladzim. jelaskan dulu dari kenabian. Ya ini mau dijelaskan Bang Juma, Ibu santai dulu. Iya, ini saya mau tunjukkan dulu. Coba kamu menjelaskan bagaimana Muhammad menceraikan istrinya gitu loh. Kenapa lari ke sana sih, Bu? Ya dong, itu kan salah satu bentuk Kalau gitu kenabian. kenapa Yesus nggak menikah? Aduh, larinya kemana, Bu? Ini ke mana kok larinya ke pernikahan? Emang ada ajaran pernikahan di Bible, Ibu? Hei Hendy, ini kan itu kan Islam mulai Ya kenapa larinya ke pernikahan sih? langsung serang, semua dipanggil, semua Ibu mau ngomong orang aja Iya, kalian semua aduh. ngomong. Emang ada ajaran pernikahan? Kalau Yesus kenapa Yesus nggak menikah? Kenapa Yesus nggak menikah? Karena memang sudah mati. Waktu dia itu hidup, sudah langsung dan langsung naik. waktu kembali dia ke hidup surga. kenapa nggak menikah? Dia sudah naik ke surga. Waktu dia hidup kenapa nggak menikah? Loh, waktu dia hidup kenapa dia nggak menikah? Ya, Apakah kenapa? dipaksakan untuk menikah? Ya Di saya dalam tanya misbah kenapa? Apa sebabnya? pun- Di dalam misbah Apa pun tidak dipaksakan sebabnya menikah. Yesus tidak menikah sehingga Di dalam karena dia misbah sudah tidak dewasa? ada. Kenapa Tidak ada Yesus tidak menikah? Dia sudah dewasa. Kenapa nggak menikah? Sebabnya apa? Tidak ada paksaan untuk menikah. Ber- Di dalam misbah tidak Jadi ada. sebabnya apa dia tidak menikah? Sebabnya apa? Loh, kok sebabnya apa? Sebabnya apa? Ya kan tidak ada paksaan untuk menikah. Mitzvah yang mana yang ngomongin nggak dibolehkan menikah? Saya tanya dulu. Saya mitzvah tidak yang- bilang Enggak. tidak dibolehkan menikah. Gimana? Yesus saya tidak bilang. Kamu kok Kapan saya ngarang-ngarang bilang? ngomongin Ayo, mitzvah? ayo kapan Mitzvah saya yang mana? bilang? Mitzvah yang Ayo mana kapan coba? siapa bilang? Ayo kapan saya bilang Yesus tidak boleh Kelamaan menikah? nyamar itu nanti lehernya kejang loh Ibu. Mitzvah yang kapan keberapa? saya bilang? Kapan saya Anda kok ngomongin mitzvah Masalah bikin menikah, malu ngomongin lain topik. Iya, kapan saya bilang Yesus tidak boleh menikah? Ya kenapa dia nggak Ayo. menikah, Bu? Sebabnya apa? Karena dia tidak menyatakan dirinya harus menikah kan? Oke, berarti dia laki-laki normal atau tidak? Loh, kok laki-laki normal apa tidak? Berarti dia bukan Saya bangsa bertanya, Israel. sebentar Om Palen. Yesus normal atau tidak Berarti laki-lakiannya? Yesusnya bukan Israel. Sebentar Om Palen. Iya, wajib Dengar. kalau Israel itu apalagi rabi Kata harus nikah. siapa? Baca Valen. Kamu ketahuan ya nggak paham. Kalau misbah sejarah ya. menurut Dengar, tradisi dengar. Yahudi, Valen yang jelas 18 tahun itu, Bu, kalau sudah dipanggil rabi harus menikah. Dengar. Berarti Yesus Valen itu tidak. dipanggil Ya, rabi, oke. artinya Kamu sok tahu. Kamu wajib jatuhnya untuk sok tahu. menikah. Ya Handi, Ya. kamu udah ikut campur dalam Ya dari diskusi tadi ini. Bu muter-muter, Kamu terpaksa saya ambil alih Nggak lah. boleh menikah karena dia Tuhannya, Bang Handi. Jangan dipaksa dengar. menikah Tuhannya orang. Mitzvot Tuhannya dalam dia itu. 588 sampai Dia ini Kristen 597 sebenarnya, tidak Tritunggal. dikatakan harus menikah. Lihat, Weh, orang yang membaktikan Yuk, diri tadi untuk pelayanan ngomongin kepada mitzvah. Tuhan tidak Kamu dipaksakan untuk mengutipnya menikah, dari itu mana? nazir. Gini loh, sebentar, gini Makanya loh. Valen, saya bilang kok kamu makanya? nggak Kamu bisa- pernah makanya, nggak mengerti mitzvah. kamu tahu Masa nggak kamu sih? tidak Loh, tahu lah isi iya. mitzvah? Iya. Kamu Mitzvah tidak pernikahan tahu itu di mana? mitzvah. Enggak, mitzvah pernikahan itu di mana? Nomor berapa mitzvah pernikahan? Dengar, mitzvah 588 dan 597 mengenai Yang saya tanya nazir itu untuk mitzvah mengkhususkan pernikahan. diri untuk Tuhan Enggak. itu tidak pernah dikatakan. Mitzvah Dengar, pernikahan itu Valen. nomor berapa? Valen, Coba, gue mau nanya. saya ini, ada mitzvah bilang pernikahan nomor berapa? mitzvah mengenai Aduh, ini Apaan mengarang bebas ini. kok mengarang mitzvah- bebas mitzvah mitzvah mengenai Pernikahan. Enggak, gue ngomong mitzvah, Loh ini tentang pernikahan. nazir, saya bilang tentang nazir. Loh, Yesus nazir enggak? Lu jangan ngawur, Yesus bukan nazir. Untuk Kepala kamu diri itu untuk Yesus melayani nazir. Tuhan Gimana dikatakan Yesus di nazir? dalam 588 dan Gimana 597 Yesus nazir? tidak Di akan mana ada dikatakan narasinya? dipaksakan Di untuk mana menikah. ada Makanya narasinya di Valen, dalam New kamu tuh Testament, jangan jadi di Yahudi PB itu ortodok yang Mana Masa kamu Yesus, nggak tahu Yesus isi jadi mitzvahmu sih? Loh, Ampun gantian dong deh. bicaranya dong. Gue nanya sama Maria you, gantian. gue nanya sama you, mitzvah Enggak, pernikahan. coba Kalau anda di tahu, mana? kalau anda Coba tahu mitzvah kamu tentang pernikahan tentang mana, mitzvah mana pernikahan buktinya? dan Gini deh, perceraian gini itu deh, ada kasih di waktu 59 dulu. sampai Bu 81. Maria, kasih waktu Valen. Om Palen dulu bicara 1 menit, baru Ibu 1 Ayo menit ya. Valen, gimana Gantian. kamu menjelaskan tentang nazir orang yang ingin berkhususkan diri Nah, terhadap dia- Ya, dia- ya, Tuhan? oke. Ibu standby ya. Diam, Palen lagi diam bicara. dulu, Om Palen diam silakan. Ibu standby Tunggu, dong. Diam dulu, gantian. Tunggu dulu. Diam dulu. Ibu Ibu diam terus dulu. ngomong gimana, Bu? Juga Ini Muhammad orang sudah membantah. mitzvot Ya, sama miswah dijadiin satu nih orang Aduh, nih. gimana Ketahuan tuh banget kayak? nih orang ya. dengar Valen Mitzvot di sama sini. miswah lu jadiin satu. Gua lagi dengar. ngomongin mitzvah. Gua lagi ngomongin mitzvah yang ada di dalam Sefer HaMitzvot. Bukan gua ngomongin 613 mitzvot.
Anda aja terkait masalah mitzvot dan Gua pakai mitzvah Anda timer nih. ngawur. Gitu. Valen. Makanya saya tanya Anda, di Kasih mana 2 menit Pak Jun. mitzvah Kamu sudah tidak pernikahan? tahu. 2 menit. Loh, kok tidak tahu? Ya. Saya tunjukkan Sebentar ya. mitzvah pernikahan. Ini saya kasih waktu dulu Ibu Maria 2 menit nih. Silakan dipakai waktu berjalan, Bu. Nah, Oke, lanjut ini silakan. saya salah satu dari saya menyatakan Muhammad itu bukan nabi yang sebenarnya. Dia sudah melanggar misfat yang 59 sampai 81 mengenai perceraian. Selain itu, dalam Quran juga dikatakan dia dikatakan Islam boleh menceraikan istrinya lalu menikah lagi, baru boleh diambil lagi untuk dinikahi jadi istrinya. Itu sudah melanggar misfat nomor 78. Lalu ini juga membantah misfot mengenai pernikahan Zainab istri Zain, anak Muhammad, di mana dikatakan Zainab itu adalah anak dari mantunya, istri dari Zainab. Yang mana Zain ini adalah anak angkat Muhammad. Ini sudah melanggar misfot 95, di mana mengambil anak dari istri dari anaknya. Lalu dia juga mengambil selain itu, dia juga mengambil sepupunya, di mana Zainab ini adalah sepupunya juga, padahal tidak boleh. Itu melanggar misfat 95 sampai 92 dan 92. Lalu tidak melakukan sabat tahun Yobel 210 sampai 226. Jadi bagaimana kamu menyatakan dia itu nabi gitu loh? Sedangkan dia bukan nabi yang kosher gitu loh. Hah? Halo Valen, bagaimana kamu menyatakan itu adalah nabi yang kosher? Lu habisin waktunya, Bu. Habisin waktunya, Du. Sedangkan Yesus di Rabi Ortodoks membuat di dalam buku judulnya Kosher Jesus, tulisan Smulei Boteah menyatakan Yesus itu adalah rabi yang kosher. Beda loh sama Muhammad. Lalu kamu siapa? Mesiasmu tuh siapa? Kamu tuh bagaimana menyatakan kamu tuh punya Tuhan yang sama dengan Muhammad? Wahai Valen. Dah, capek. Udah, Bu? Udah selesai? Udah capek congornya? Capek saya mau Ya tidur. udah standby ya. Dengerin orang kalau ngomong, tapi itu dihormati lo, ngomong gak habis lo 2 menit. Ya, Saya oke, udah capek. Ibu standby dulu ya. Ini Banyuma harus luruskan nih. Mestinya tadi Ya. Ibu bicara itu disertakan data, Bu. Tapi kami memaklumi Ibu pasti datanya nggak ada. Lanjut Banyuma. Datanya nggak ada. Saya Udah tadi standby, Iya. Bu. Standby, Banyuma yang ngomong. Ibu. Diam. saya tadi udah sebut nama buku kok kamu bilang Iya, udah, Bu. Ya, Banyuma dulu, Palen. Banyuma ini giliran Banyuma. Oke, Ini lanjutkan. Ini, Oke. ya. Yang saya tahu, Bang Valen itu ada darah Yahudi. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Ibu yang orang Jawa Tulen atau orang Batak ini ya. Saya ingin tahu dari Ibu. Tunjukkan data di dalam Torahnya Musa yang Ibu tahu itu sebagai Torah, yang di mana di Torah itu hukum-hukumnya diperuntukkan untuk seluruh manusia. Silakan. Gak apa-apa, biarin. Tepat ini sasarannya Banyuma. Itu jawabannya pertanyaannya. Ya silakan Bu, pakai 2 menit. Mudah-mudahan ngerti pertanyaannya Banyuma. untuk seluruh manusia. Naga. Ya, coba tunjukkan di mana. Maksudmu Zuma bahwasanya Torah itu hanya untuk orang Yahudi gitu. Coba baca Yeremia 31 nomor 33. Menurut Zuma. Iya. Iya, betul. Itu Betul. untuk Yahudi gitu. Iya, hukum-hukum yang ada di dalamnya itu adalah untuk orang Yahudi yang berdarah Oh Yahudi. ya udah kalau gitu ngapain kamu mengakui Muhammad melakukan hukum Taurat gitu loh. Berarti kamu sendiri menjilat ludahmu gitu loh Zuma. Aduh, dasar pemakan babi. Saya tanya, dalil dari kitabmu, kamu nggak usah nyamar-nyamar, Maria. Nggak usah. Kamu itu sebenarnya levelmu itu sama dengan Herni. Kau itu penghujat. Cuma kau malu-malu ngaku-ngaku mesianik supaya kelihatan kamu itu praktisi Yahudi. Saya tanya samamu, Anda ngerti bahasa Ibrani? Tidak. Sekarang bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, kitab Anda tunjukkan bahwa Taurat itu untuk seluruh manusia, termasuk orang Arab. Makanya saya bilang tadi, kalau memang kamu bilang itu enggak. Di mana dalilnya Rasulullah Muhammad SAW itu melakukan Taurat? Di mana? Jadi sebentar kalian bilang ini nggak ngerti diskusi ini orang ini. Siapa namanya? Bu, ditanya siapa yang suruh saya hadapi manusia kayak begini tadi? Tanggung jawab. Bu, ditanya sama Bang Juma. Sebentar dulu ya. Woi, Bu.
Aduh, Ibu. kemarin Rifa Ditanya sama Bang Juma, di mana dalilnya Torah itu untuk seluruh Tunggu dulu, manusia? makanya Ada saya nggak? bilang ini saya mau menjawab, Ya makanya jawab. saya bilang. Apa yang Ibu mau jawab? Pertanyaannya Bang Juma Makanya apa? saya bilang tadi. Enggak, pertanyaannya Bang Juma apa? Lucu juga kalian. Enggak, pertanyaannya Bang Juma apa? Menyatakan Muhammad Pertanyaannya Bang Juma apa yang Anda mau jawab? hukum Taurat. Tapi Malu dia karena dia itu orang Batak asli dia itu. mantap Zuma, mantap. Kalau Valen itu kan memang Yahudi dia, ada darah Yahudinya memang dia. Iya. Nah, ibu Maria ini Pak Zuma. makan babi dia ini. Iya Pak Zuma, makanya Tiap saya malam bilang, dia tidur sama kulup, ngaku-ngaku praktisi Yahudi. Pak Zuma, Saya tanya sama Anda mengukur aturan negara lain ke penduduk negara lain. Waras enggak Anda? Aturannya Malaysia, Anda kenakan kepada kami orang Indonesia. Aturan Yahudi itu mengikat keturunan Yahudi dan orang-orang yang tunduk di dalamnya. Orang-orang yang menjadi budak-budaknya. Orang-orang yang mengikat diri, yang dibeli sama mereka. Loh, Anda kapan jadi budaknya Yahudi? mantap Zuma, mantap. Pengakuan ini memang ini direkam kan, Woy ya? Direkam, Iya ya? direkam. Gila, Makanya itu, saya Bu. katakan samamu, kapan kau jadi budaknya Yahudi? Kapan? Oke Zuma, apa yang kamu nyatakan hari ini? Iya. Besok teman-teman Kristen boleh pakai untuk menyatakan Muhammad bukan pelaku Torah ya teman-teman. Lah Ya. memang bukan. Kamu itu Siapa lucu. bilang? Rasulullah Muhammad SAW menyembah Allah karena ada perintah dalam Al-Quran. Berpuasa karena ada perintah. Bersunat karena ada perintah. Nikah karena ada perintah. Semuanya dalam Al-Quran. Bukan berdasar Taurat. Lucu kamu ini. Ini bukan Mantap, hanya Zuma. direkam ya, tapi di live kan langsung ini. Nih, Iya. nih. Saya yang nonton itu 14.000 orang. Gimana sih? Oh iya ini yang dari Mas Juma. Tolong ke Julfikar Official dong, jangan numpuk di sana. Oh, 14.000 orang yang nonton di channel saya. Bagi-bagi Lucu senyum. kamu Maria. Kirain kamu itu berilmu. Iya. Saya begadang mau menghadapi orang kayak begini ternyata. Tunggu dulu. Udah, Bu, Masih. udah diam dulu, Zuma, Bu. Sion tanggung jawab Sion. Zuma, tunggu dulu. Dua diam, Bu. Sekarang kamu tanya, saya tanya sama kamu. Bang Handi, tolong Iya, iya. pertanyaan saya Nah, tanyakan ke dia. Iya, Dia iya, orang iya, sakit. iya, iya. Iya. Zuma, Bu, dengerin dulu, Bu. Ibu nggak pernah menjawab pertanyaan Bang Juma. Ibu nggak Oh, pernah iya. menjawab. Satu pun pertanyaan Bang Juma, Ibu nggak pernah jawab. Tunggu, Zuma, kamu bersunat. Dengerin dulu pertanyaannya yang Bang Juma. Tunggu dulu, tunggu dulu. Jawab Zuma, dulu. kamu bersunat landasannya di mana? Yang mau diskusi. Atur Anda ini ngerocos terus. gitu Perintah loh. sunat itu jelas. Kedudukan baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran atas perintah sunat itu setara dengan kedudukan Nabi Abraham. mana? Iya, di mana? Laksanakanlah apa yang diperintahkan Allah kepada Abraham, wahai Muhammad. An-Nahl 1, 2, 3. Perintahnya untuk Abraham, berarti kamu juga budak Israel dong. Bukan, beda kamu. Lucu kau itu. Lucu kau itu. Dikatakan perintahnya kepada Abraham. Wahai Abraham, peganglah perjanjian kekangku. Yaitu diantara kamu laki-laki harus bersunat. Perintahnya datang kepada baginda Rasulullah SAW. Wahai Muhammad, lakukan sama seperti Abraham. Iya, makanya kamu saya bilang. Makanya kamu saya bilang, berarti kamu budaknya Israel. Oh, salah kamu, salah. Terima. Itu perintah setara dengan perintah yang datang kepada Abraham. Sementara kalian yang diperbudak, yang hidup di dalam perbudak yang hidup di menundukkan diri kepada hukum Torah, yang bukan orang Yahudi, itu dikatakan oleh Allah Tuhannya Abraham dan orang-orang yang ada di dalam yang kau beli, orang asing yang ada di tengah-tengahmu. Kamu tuh budak Loh, itu tidak kena kepada Rasulullah. Yang dikatakan kepada Rasulullah, ikutilah cara kehidupan beragama Abraham. Abraham sunat, beliau juga sunat, kami juga sunat. Lah kamu, ada nggak perintahnya? Ada nggak perintahnya orang-orang goyim ini? Ya, untuk kemudian mengikuti Torah. Ada nggak perintahnya? Berarti kamu udah jidat. Nggak nyambung udah ini. Gini sendiri. aja Bu Maria, Mama Maria, standby dulu Bu. Saya mau ambil alih Bu. Sebentar Bu. Sakit kau Maria. Sebentar Bu. Dengerin dulu Bu. Dengerin dulu. Suami Ibu disunat atau tidak? Suami Ibu disunat atau tidak? Kamu tuh Nggak Bu. Suami Ibu disunat atau tidak? Taurat, tapi Suami Ibu disunat atau tidak?
Mau dijawab nggak, Bu? Suami ibu disunat atau Kamu tidak? sunat itu menurut Di 613 misfah, tapi suami ibu disunat atau bilang tidak? jangan lakukan Aduh, Itu susah. untuk Bani Israel, Bu. Anda Bani apa? Bani Company, Ibu. Nggak boleh Ibu ikut-ikutan agama orang, nggak boleh. Bani Company kok nyamar-nyamar. Gimana sih Ibu ini? Saya nggak ikut-ikutan. Yang ikut-ikutan kamu. Nah, terus Kamu mana perintahnya di dalam kitab Anda perjanjian baru? Mana? Mana perintahnya? Bahwa kalian itu harus mengikuti aturan Torah. Sementara di kitab Anda, Efesus 2 nomor 15, semua aturan Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Tuhan Anda yang atribut manusia itu. Gimana tuh, Bu? Cuma Bang Juma, Anda ngomong dia ngomong juga, dia nggak denger. Percuma ini diskusi. Nyamar-nyamar nggak bisa, Anda nyamar-nyamar Yahudi di sini nggak bisa, nggak setuk bisa. ya. Setuknya karena apa? Satu sisi si pembicara narasumber di sini tidak mau mendengarkan. Zuma, Jadi tabrakan di sini. Seperti saya bicara begini kan nggak didengar. Timer sudah saya kasih begitu ya. Jadi kamu jelas apa yang perlu dilanjutkan begini Mas Juma? Stop. Karena nggak Halo, nyambung. Ustaz, Saya Mir, Mir. bicarakan A dijawab B. Mir, kalau perlu Yang Ustaz, Mir. ditanya C dijawab kemarin A. ngomong. Jadi Nah, Nggak seperti gini. malu sama Bang Bu Fadil Maria. orang ini. Bisa nggak berdiskusi itu dengan adalah baik? penipuan ya Rifa ya. Nah, aku mute semuanya. Jadi kamu nggak salah kalau Duh. saya bilang Rifa, Nah. penipuan. Menipu. Nah, tuh kan dia mau memanfaatkan saya sebagai CEO host. Padahal saya beri status CEO host untuk bisa berdiskusi dengan baik. Tapi kenyataannya tidak mau mendengarkan. Kupingnya seolah-olah ditutup. Apa yang ditanyakan, dijawabnya nggak nyambung. Nah ini malah keluar dia ini. Tuh, melarikan diri dia. Tidak Kabur ada yang dia. nge-kick ya, teman-teman. Di sini Nggak tidak ada. ada yang nge-kick. Tidak ada Kabur yang nge-kick sendiri. di sini. Karena tadi saya kasih status CEO host. Nah, ini nggak nyambung. Baik. Tetap saya kasih status CEO host di sini untuk kenetralan kita. Tapi kenyataannya setelah saya ambil alih, Bu Maria kabur dari diskusi dan tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dia katakan. Kembarannya Herni dia Ya itu. baik, kita luruskan dulu ya Pak Jul, izin Pak Jul, kita Ya, luruskan silakan tadi. diluruskan. Ya. Saya berikan izin Mas Juma, Mas Sandi, dan Mas Balan untuk meluruskan tiga Ya, orang yang ada. Silakan. saya masih ingat, nanti Bang Juma yang jawab gitu ya. Saya masih ingat bahwa Nabi Muhammad itu tidak mengikuti Taurat yang dia maksud begitu. Nah, Bang Juma harus luruskan ini. Dan pertanyaannya Bang Juma jelas tadi, apakah ada perintah Taurat itu di zaman Nabi Musa untuk ke seluruh manusia? Dia nggak jawab, dia nggak dengar gitu loh, pura-pura. Silakan Bang Juma diluruskan ini. Ya. Iya, baik. Pertanyaannya, Bang Handi, Al-Quran menerangkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jelas dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Jadi terkait dengan apapun yang ada di dalam ajaran agama Islam itu murni dari Islam. Al-yauma akmaltu lakum. Itu murni dari Islam. Jadi tidak ada kemudian diambil dari Taurat, kemudian diamalkan oleh baginda, tidak. Al-yauma akmaltu lakum. Ini yang jelas diimani oleh umat Islam. Ya. Ini tidak bisa ditawar menawar bahwa pada hari ini telah kusempurnakan agamamu. Dan aku rida Islam itu menjadi agamamu. Tidak bisa ditawar-tawar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Jadi Allah rida terhadap syariat, terhadap hukum-hukum yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian begitu Rasulullah Muhammad SAW menerima syariat, menerima aturan main tentang akidah, tentang akhlak, ya, tentang syariat, hukum-hukum dan ketetapan, rupa-rupanya aturan main itu sudah pernah diajarkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Makanya kalau praktis Yahudi itu sholat, puasa, bersunat, kita sama. Bukan berarti baginda Rasulullah Muhammad SAW itu meniru. Bukan, tapi karena sumbernya berasal dari pencipta yang sama, maka kemudian aturannya itu ada yang sama. Mantap. Tapi tentang konsep akidah, Tuhan cuma satu, Tuhannya sama, nggak bisa ditawar-tawar.
Bukan orang Yahudi yang benar kalau dia tidak mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi itu adalah Tuhan. Ya. Saya katakan demikian. Jadi ada kesamaan itu bukan karena Rasulullah itu kemudian melihat, Berguru. meniru, berguru, bukan. Tapi karena semata-mata memang ajarannya itu sama, dikarenakan sumbernya memang sama. Mantap. Itu. Ya, Jadi paham Maria? paham Mario. Mario. Ya Mario. Tadi itu dia pakai ukurannya mengukur orang lain gitu loh Bang Juma. Iya. Lalu kemudian yang tadi, baginda Rasul Muhammad SAW disetarakan dengan budak. Na'udzubillah. Al-Quran menerangkan, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Wahai Muhammad, aku perintahkan kepadamu, ikutilah perintah yang kuberikan kepada Abraham. Ikutilah perintah, ikutilah ajaran, ikutilah instruksi, ikutilah perjanjian kekal yang aku ajarkan kepada Abraham. Tidak ada satu budak pun di tengah-tengah Yahudi yang diwahyukan kemudian untuk mengikuti Abraham. Nggak ada. Yang diperintahkan anaknya, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, itu yang diperintahkan langsung. Dan mereka bukan jajaran budak. Jadi kalau ada kemudian orang yang Edom, orang Goyim dari Yahudi kemudian mengatakan kami ini adalah praktisi Yahudi, tapi Yahudi rohani. Nah itulah dia. Itu yang boleh dikategorikan budak. Kalau Rasulullah kedudukannya atas perintah sunat, atas perintah menyembah kepada Allah, atas perintah berkurban, sama seperti Nabiullah Abraham alaihissalam. Tsumma auhayna ilaika an ittabi'a millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Itu Bang Handi, Bang Valen, terima kasih. Silakan dilanjut. Satu lagi pertanyaan tadi Bang Juma. Ya. Duh, siapa sih suara? Tolong di mute dulu. Jadi tadi menyinggung tentang Nabi Muhammad masalah pernikahan segala macam itu gitu loh. Nah ini orang cenderung memang Islamofobia, memakai standarnya menyerang yang lain, mau disederajatkan, mau disamakan. Ini juga harus diluruskan Bang Juma, silakan. Ya, jadi kalau kita melihat, ya, jadikan ukuran kemudian agama mereka, konsep mereka, yang saya katakan mereka di sini adalah orang yang menggunakan kitab Yahudi, lalu kemudian mengakui dirinya adalah Yahudi, mengakui dirinya praktisi Yahudi, lalu kemudian merendahkan ajaran agama Islam. Saya katakan bahwa syariat yang berlaku kepada Yahudi adalah syariat yang mengikat orang-orang Yahudi. Makanya di luar Yahudi, ketika Allah berfirman kepada nabi-nabi orang Yahudi, dianggap sebagai bukan umat, dianggap sebagai umat yang bebal, dianggap sebagai orang bodoh. Kenapa? Karena memang Allah menyatakan diri kepada mereka pada masa itu. Nah, sehingga Yeremia 31 nomor 33 dikatakan, aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Jelas kok datanya itu di kitab mereka. Maksud saya kitab yang mereka ambil dari agama lain. Hukum Taurat itu diberikan untuk dimasukkan kepada batin Bani Israel. Lah Kristen apakah dimasukkan? Enggak. Mereka mengambil ajaran agama orang lain, syariat-syariat agama lain, lalu kemudian dikatakan, dengan matinya Tuhan kami yang datang dalam atribut manusia, maka semua ketentuan hukum, ketetapan, hasem itu dihapuskan, dibatalkan. Karena itu adalah sengat maut. Aturan Tuhannya dibilang sengat maut. Gila. Jadi kalau kemudian Rasulullah Muhammad SAW memiliki syariat lain, memiliki aturan lain, itu karena aturan itu diberikan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Bukan untuk satu golongan saja. Ya ayuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqa min rabbikum fa aminu khairal lakum. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Jadi syariatnya jelas. Apa yang dipertontonkan di teori dan dipraktekkan oleh baginda Rasulullah SAW untuk memecah kebudayaan, kebiasaan bangsa Arab yang jahil.
ya, yang kemudian dianggap sebagai umat bodoh di dalam pengajaran kitab-kitab terdahulu, umat yang umi, umat yang bebal. Baginda Rasul Muhammad SAW datang mematahkan budaya tentang anak angkat, datang mematahkan tentang penghinaan terhadap janda-janda. Siapa yang menikahi janda dianggap sebagai berzina. Itu yang didatangkan oleh baginda Rasul Muhammad SAW untuk memuliakan para wanita. Kemudian yang dinikahi Zainab itu bukan anak kandungnya, itu anak angkat. Di mana anak angkat itu punya kaidah yang di dalam hukum syariat dia tidak masuk dalam golongan muhrim. Berarti ada aturan mainnya. Itu yang dibawa oleh Rasulullah. Aturannya sahabat Yahudi, saudara Yahudi dimasukkan ke dalam aturan kita. Itu juga kita ragukan kok. Apa betul itu dari praktis Yahudi yang kayak begitu atau tidak? Sedangkan Bang Valen aja membantah. Saya kira begitu Bang Andi. Lain kali berhati-hati kalau ada yang mengaku dia itu mesianik. Satu lagi nih tentang sunat. Kelasnya edisi Dabutar itu mereka. Jadi tadi ini betinanya. Iya. Satu lagi tentang sunat. Ya, agama mana di dunia ini itu tidak mewajibkan sunat? Ya, agama Kristen. Kejadian 17 nomor 14. Barang siapa yang tidak bersunat, ya, maka dia wajib hukumnya dihilangkan, dilenyapkan dari bangsamu karena dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Itu perintahnya kayak begitu kok. Tapi kan ada perintah di Galatia 5 nomor 3. Nah itu makanya aku bilang mereka ini penyusup. Mereka ini adalah serigala yang nyamar domba. Gimana ceritanya? Coba lihat ajaran-ajaran mereka, doktrin-doktrin mereka. Hukum Tuhan yang diterangkan oleh Tuhan di dalam Ulangan 11 nomor 1, ya. Engkau harus setia di dalam melaksanakan aturan mainku, ketetapanku, hukum-hukumku. Dengan demikian engkau akan mendapatkan hidup. Itu dibatalin kemudian. Dikatakan ketetapan Tuhan yang ada dalam perjanjian lama atau kitab Torah itu adalah kutukan. Sehingga siapapun yang mati di atas tiang salib demi menebus hukum Torah, maka dia dikutuk. Maka dia mati dalam keadaan terkutuk. Kenapa? Karena dia sedang menebus kutukan. Na'udzubillah. Aturan Tuhannya dianggap sebagai kutukan. Dan harus ada yang menebus mereka dari kutukan itu. Lalu diambil atribut yang kedua. Tuhan junior yang harus korban di atas pohon. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Penghinaan terhadap Hasem yang sangat luar biasa. Oke. Ada lagi Bang Andi? Satu lagi sama sekalian sama Bang Palen. Diteru, Bang Palen ada juga. Berdua sama Bang Palen jawab ini. Ya, silakan. Apakah Bang Juma tadi sepertinya apresiasi yang cukup? Wah, ini saya dapat lawan yang mumpuni. Iya, betul. Apakah Bang Juma merasa ini malam kena prank? Kena prank kali. Dia mesianik, Bang. Dia selalu bawa Talmud. Dia selalu bawa Ibrani. Wah, hebat ini. Baru kali saya ini Bang Juma kena prank. Baru kali ini ternyata ini edisi Dabutar versi wanitanya. Aduh gila. Baik. Jadi tadi itu saya ternyata arahnya juga tadi dia ke arah Trinitas juga. Ini maksudnya banyak kena prank di sini. Baik, Bro Palen, gimana tanggapan Anda tentang ibu yang tadi misianik kata dia Yahudi? Silakan. Ya, edisi Dabutar itu. Dia membohongi dirinya sendiri. Kalau dia praktisi Messianic Judaism yang Kristen yang darah Yahudi, pasti dia kayak gini nih. Dia pasti terdaftar ya kayak saya kayak gini nih. Saya share screen dulu ya. Nah kayak gini nih. Dia pasti dapat email. Ini kan saya Fat Ami. Ini kepada saya. Ini untuk sahabat kemarin. Saya kan udah keluar dari sini, udah pure ke Judaism. Itu pertama. Jadi Messianik sendiri dia punya otoritas dan semua talmidnya ada namanya di Ahafat Ami semua. Satu itu. Tapi dia kan nggak bisa nunjukin. Terus yang kedua terkait masalah mitzvah ya. Mitzvah terkait pernikahan ya. Sebenarnya dia nggak ngerti gitu loh antara mitzvot dan mitzvah, dia nggak ngerti, makanya dia selalu tertuju ke 613 mitzvot. Sementara mitzvah itu kan kalau dalam Judaism itu adanya di Sefer HaMitzvot. Nah ini kan mitzvah yang ke 213.
Di sini ada pernikahan ini kalau saya pakai bahasa Indonesia gini. Bentar, saya bahasa Indonesia ini aja. Nah, di mitzvah ke-213 adalah bahwa kita diperintahkan untuk memperoleh seorang wanita sebelum menikahnya. Ini konteksnya kidusin dan nisuin di bawah hupa. Jadi Bene Yisrael termasuk Yesus itu diwajibkan untuk menikah, kan kayak gitu. Dan kalau dalam perspektifnya orang Kristen menarasikan bahwa Yesus itu melakukan semua Torah, artinya premisnya kan gini, apakah Yesus itu melakukan kidusin dan nisuin di bawah hupa? Nah, mereka harus menjawab iya. Kenapa? Karena itu adalah mitzvah yang ada di dalam Sefer HaMitzvot yang ke-213. Intinya ya wajib menikah, apalagi dia seorang rabi kan gitu. Terus terkait Jadi rabi wajib menikah ya? Ini ada mitzvahnya Pak. Iya, Pak siap. Andi. Ya. Mitzvah ke-213 ya. Ini bukan berbicara tentang 613 mitzvot. Itu masih kulit. Kalau 613 mitzvot itu kan kulit yang terdiri dari mispatim, kuhim dan eidot. Kalau ini kan udah Sefer HaMitzvotnya. Terus yang kedua terkait Yesus. Apakah Yesus itu melakukan Torah? Enggak. Kita buka dalam Lukas 14 ya, ayat 26. Nah, di sini Yesus melanggar Torah. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci baik bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, semua, dia tidak dapat menjadi muridku. Artinya Yesus mencoba untuk melanggar apa yang tertulis di dalam Aseret Advarim atau 10 firman. Kan itu di sana ada hormatilah ayah ibumu, tapi di sini Yesus malah menyuruh membenci baik bapak dan ibunya. Terus yang ketiga ini yang poin yang cukup menakjubkan ya, elegan. Terkait masalah baginda Rasulullah itu seringkali saya narasikan ada tertulis di dalam Melachim Ulmilchamot, di dalam literatur Jewish. Baginda itu disebut sebagai Ismail. Kenapa kok disebut sebagai Ismail? Karena beliau adalah keturunan Ismail dan itu sangat valid. Kenapa? Karena Abraham itu punya anak pertama dari Ketura atau dari Hagar namanya Ismail. Terus Abraham punya anak pertama dari Sarah namanya Yiskak. Nah, Yiskak sama Ismail ini saudara dari satu bapak menyembah satu Tuhan yang sama, yaitu Allahnya Ibrahim, Allahnya Ishak, Allahnya Yakub. Nah, dan di mana nubuatannya kan gitu. Melachim Ulmilchamot di dalam chapter keberapa itu 11 ya, di 11 alinea keempat itu di sana ditulis Ismail itu adalah salah satu bagian dari rencana Shem, dan itu ada ayat yang dikutip sama Rambam, Rabbi Moshe dan Maimon terkait masalah seseorang yang akan mempromosikan satu Tuhan. Tetapi saya juga objektif di dalam perspektif Judaism, baginda Rasulullah itu tidak disebut sebagai nabi, tetapi nama dia ada di dalam tanah dalam konteks nubuatan ya. Itu ada di Sefanya. Kita akan buka Sefanya ya, Sefanya 3. Sefanya 3 ayat 9 kayaknya. Nah ini. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa. Artinya bangsa-bangsa ini kan bangsa di luar Israel, Goim. Arab itu kan bangsa di luar Israel. Tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bau memau. Dan kalau kita ngelihat historical bagaimana ada Islam, itu kan tahu sendiri ya sejarahnya, itu kan banyak sekali avodah zarah. Nah, setelah kedatangan baginda Rasulullah, itu kan banyak tuh Yahudi yang masuk ke Kristen, banyak Yahudi yang menyembah Trinitas, banyak Yahudi yang menuhankan Yesus. Nah, di situ ditebus sama orang Islam gitu. Yahudi yang Kristen ini masuk ke dalam agama yang sangat sempurna, monoteistiknya. Kenapa? Karena para rabi menjelaskan bahwa Islam itu adalah agama monoteistik yang cukup sempurna. Nah, setelah kedatangan baginda, semua narasi yang terkait dengan avodah zarah itu dihapuskan gitu. Makanya baginda Rasulullah sendiri di dalam Quran itu mewajibkan dalam konteks ketuhanan ya, menyembah apa yang disembah oleh Ibrahim, Ismail, Ishak dan juga Yakub. Jadi Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu sama dengan Hashem gitu. Entitasnya sama. Itu sama. Seringkali saya narasikan di channel saya ya, bagaimana Rabbi Yehuda Glick bahkan sempat
ngaji bareng loh, ngaji bareng ngucapin surah Al-Ikhlas ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yang lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah kayak gitu, itu sempat ngaji bareng gitu. Jadi kalau berbicara tentang Hashem itu mendirikan suatu bangsa gitu loh. Dua bangsa yang besar sekarang udah tergenapi gitu loh. Bangsa yang besar itu Israel sama Arab gitu. Semua dunia nggak akan pernah bisa menghancurkan dua bangsa ini gitu. Karena mereka nantinya akan bersatu gitu, bahu membahu. Terlepas dari ranah politik ya. Nah, bangsa yang dibenci sama Hashem itu adalah Bani Edom. Mulai dari Esau yang dikenal sebagai Edom punya anak haram namanya Amalek. Kalau Judaism ngomongin Amalek berarti lagi ngomongin Greek atau Yunani. Kalau Judaism lagi ngomongin Greek berarti lagi ngomongin Roman Empire. Nah, kalau lagi ngomongin Roman Empire berarti lagi ngomongin kekristenan. Dan di dalam Birkat Haminim yang setiap kali Judaism itu berdoa 3 kali sehari ya, di dalam Birkat Haminim itu ada narasi namanya Hanotrim, itulah kekristenan. Dan pantasan juga Amalek diperintahkan dihancurin ya Bang ya. Bangsa yang dibenci Hashem, kecuali mereka bertobat kan gitu. Iya. Dan di dalam narasi yang ada di dalam Gemara, mereka juga disebut sebagai kitabnya Avangelion. Nah itu kan sindiran buat mereka, yaitu Evangelion, di mana kitab itu sangat rusak. Nah kayak gitu Bang Juma. Oke lanjut. Allahu Akbar. Makasih Bang Palen ilmunya Bang. Saya mau nanya Bang Palen sebentar ya. Bang Palen, kalau Anda mau tepila atau selota gitu ya, di kawasan Monas, Anda pilih yang mana? Istiqlal atau yang sebelahnya? Istiqlal. Masya Allah. Kenapa nggak ke sebelah? Ya karena di Masjid Istiqlal di situ Tuhan yang benar di situ gitu. Itu ada di dalam halakah kami gitu. Misal kayak gini, halakah kami menjelaskan. Contoh kayak gua nih ya, gua ke Jakarta gitu. Terus gua mau tevila, terus nggak ada tempat gitu. Depan ada gereja, sebelah ada masjid. Saya harus masuk ke masjid. Itu halakah, harus wajib. Nggak boleh kita ke gereja. Kenapa? Karena di dalam gereja itu ada narasi Abu Dazara atau idolatry. Sementara di masjid nggak ada yang namanya Abu Dazara atau idolatry. Karena apa yang disembah Ismail itu juga yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub dan para nabi. Cuman namanya berbeda karena bahasa kaumnya ya Om Palen ya. Iya benar. Sip. Bang Juma ada tambahan? Saya udah penuh catatan saya dari Bang Palen ini. Masya Allah. Kena prank gitu? Ya udahlah, lupakan itu, yang berharga yang disampaikan Bang Palen ini. Alhamdulillah. Benar, betul itu, betul. Makasih banyak Bang Palen. Untung ada Bang Palen, hampir lu kena tabok bentar. Gue teleponnya nggak diangkat tadi Om Palen. Iya, tadi saya lagi live pas gitu. Bang Handi itu saya matiin 10 menit. Nggak enak kan tiba-tiba langsung saya matiin, saya tunggu dulu 5 menit baru saya matiin baru langsung. Izin Bang Andi, izin Bang Andi. Sebelumnya pantasan kan Bu Maria dari tadi ngechat saya. Tolong kamu jangan masukkan Palen ya. Palen tuh bukan Yahudi. Waduh, bongkar rahasia ini bocah ini. Kata Bu Maria, saya curiga, wah Bu Maria sebenarnya Yahudi bukan ya? Nggak taunya Kristen beneran. Wah, itu kena tipu. Oh, ternyata kamu kena prank juga. Iya. Ini yang tanggung jawab siapa ini? Yang tanggung jawab ini siapa ini? Ya, Mas Jion kan berupaya supaya Banyuma kena prank. Alhamdulillah berhasil Mas Jion ya. Itulah alhamdulillah. Masa saya doang kena prank. Oke lah. Satu lagi Om Palen ini masalah sunat Om Palen, kalau Yahudi itu gimana? Ya kalau Brit Mila wajib, semua Judaism harus. Kalau bedanya gini, Judaism kita ada dua, ada Bnei Noah sama Bnei Israel. Islam itu sebenarnya juga termasuk Bnei Noah gitu. Kenapa? Karena secara nggak langsung Islam itu sudah menerapkan yang namanya Sefa Mitzvot Bnei Noah. Ya, betul. Sudah dikaji ya sama Ustadz Nama ya. Iya, betul. Kita jadi, dari sana. Konsep sunatnya itu nggak sama persis dengan Bnei Israel. Kalau Bnei Israel kan 8 hari, nah kayak gitu. Kalau Bnei Noah kita sunat ngapain? Untuk kesehatan kan gitu. Kenapa? Kalau kita kan untuk kesehatan kan gitu. Kita juga teringat di dalam Tanak sendiri menarasikan orang yang nggak sunat itu ditumpas masalahnya. Kayak gitu loh. Jadi kita melakukan sunat dalam syariat masing-masing gitu. Kalau Bnei Noah dengan halakannya Bnei Noah, kalau Bnei Israel dengan halakannya Bnei Israel, kalau Islam dengan syariatnya
agama Islam lah kayak gitu. Oke. Tapi saya ingat dulu sama Bang Juma, kita semua di grup WA ya. Waktu Bro Palen masih misianik lah, dari Tritunggal misianik. Masih ingat nggak tiap hari kita ribut tuh, Bro Palen? Oh masih itu masih. Ya, jangan dilupain ya. Ada Billy juga. Kenangan lama nggak terlupakan ini ya. Kenangan lama ini. Makanya waktu kemarin itu saya sungkan, saya segan pas Bang Palen saya dengar, oh dia sekarang sudah kembali kepada habitatnya ternyata. Kembali ke rumah dia. Masya Allah. Masya Allah. Baik, udah cukup kali Pak Zul? Ya sudah cukup Ya. Mas Andi. Sudah cukup ya Mas Juma? Iya. Udah Cukup ya? capek Ya, aku. karena Bang Juma Kena malam prank. ini kena prank, terpaksa Setuju kena prank ini. setuju. Makanya topik saya itu maaf ya, Bang Juma kewalahan Aduh. menghadapi Bunda Maria, tapi prank. Memang enak di prank sama topik saya. Karena Bang Juma malam ini kena prank, Bang Juma juga yang menutup. Silakan. Silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah hal yang paling menarik di dalam kehidupan kita ini adalah ketika kita berbicara mengenai berbicara mengenai keyakinan. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa di dalam surah Al-Baqarah dia katakan begini, bahwa siapapun di antara mereka yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabi'in, yang benar-benar beriman kepada Allah dan meyakini akan adanya hari kiamat, lalu kemudian adanya hari kebangkitan, beramal soleh, berbuat baik, menjalankan hukum yang diberikan oleh Allah. Maka kata Allah, untuk mereka pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran menimpa mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini diterangkan oleh Al-Quran. Artinya keindahan itu ketika Bani Israel dan Bani Ismail itu menegakkan kemudian kalimat tauhid, ya, bahwa Tuhan satu-satunya adalah Dia yang telah mengutus para nabi. Ini yang kemudian menjadi sebuah tantangan berat bagi para misionaris. Kenapa saya katakan? Karena sudah beberapa kali saya berhadapan dengan misionaris yang insaf ya. Yang paling menyakitkan hati mereka itu adalah ketika mereka melihat orang-orang praktisi Yahudi dalam hal ini itu berangkulan dengan umat Islam, khususnya di negara kita. Itu yang membuat mereka kemudian merasa tersakiti, sakit sesakit-sakitnya. Karena dua kekuatan yang diusung kemudian itu menjadi satu, dan adalah sesuatu yang sangat berat bagi mereka, mustahil bagi mereka kemudian untuk mengalahkan itu. Karena satu aja mereka susah, apalagi kalau keduanya itu bersatu untuk menegakkan kebenaran tentang Tuhan. Nah, karena itulah kemudian saya katakan pada malam hari ini, meskipun kemudian kita itu di prank ya, ada orang yang mengaku praktisi Yahudi, mesianik kata dia, tapi ternyata itu hanya bungkusan, isinya sebenarnya itu adalah Kristen. Untuk itulah saya mengatakan bahwa Al-Quran menjelaskan begini. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Jadi intinya adalah orang yang disebutkan, golongan yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini itu adalah orang-orang yang mendapatkan kenikmatan berupa keselamatan. Mereka kuat ketika mereka memegang teguh pundak keyakinan agama mereka. Mereka akan kuat. Mereka akan yakin seyakin-yakinnya bahwa dia berada pada jalan yang benar. Ya, karena itulah para sahabat-sahabat sekalian, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, bahwa yang namanya penyusup, yang namanya
penyamar yang namanya serigala mau membungkus diri mereka dengan semen campuran satu-satu pun akan ketahuan. Tadinya dikatakan Tuhannya Echad, kemudian larinya ke Yahid, lalu kemudian larinya ke tiga, apa tadi itu? Memiliki tiga pribadi. 3 unsur. Ya, 3 unsur ya. Dia katakan begitu. Akhirnya ketahuan juga bahwa ternyata ya keburukan itu tidak bisa membungkus diri dengan kebaikan. Kesesatan itu tidak bisa dibungkus. Ya, tidak bisa dibungkus dengan kebenaran, tidak bisa. Begitupun kebenaran tidak bisa dibungkus dengan kesesatan, dengan kesalahan. Makanya telah kebenaran itu sebuah kebenaran dan itu sumbernya dari Tuhan, dari Allah, ya. Dan kemudian Allah mengatakan, silakan Anda beriman kalau mau beriman, dan silakan Anda kufur kalau Anda mau ingkar. Saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih kepada Adinda Sion yang telah menghadirkan Mbok Maria ya, penjual jamu yang tadi. Kiranya ke depannya Ibu Maria ini ketika muncul di tengah-tengah kita itu seketika langsung gunakan aja materi atau metode yang sesungguhnya, nggak usah palsu-palsu. Saya kira demikian, terima kasih para sahabat-sahabat yang ada di room Zoom ZCC, utamanya kepada Bang Valen yang luar biasa ya, ilmu Anda luar biasa dan sangat mumpuni. Kemudian kepada Bang Handi, moderator yang sangat luar biasa, ganteng, murah hati, murah senyum, dan netizen tak terkecuali, antum semua luar biasa ya. Malam ini Anda sangat-sangat bergembira ria kelihatannya. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.